Nih, Bang Tri Bisa kacau ada. nih Bang Abu. Ah, Sebentar lagi kacau setengah menit ya satu lima enggak, menit enggak, kacau lagi global. enggak kacau, enggak kacau. Kalau Bang Tri ini aman lah. Nanti saya turun kalau kacau saya turun. Sabar, sabar, saya mau tanya. Abang tuh yang punya akun MUI pusat itu bukan? Oh enggak Oh, ada bukan. gila. Ah, bukan, Akun bukan. saya cuma dua. Yang lalu kan saya sudah hapus waktu di fitnah itu. Saya hapus supaya Mm-mm. aman kan. Yang Terus Oten Oke sekarang itu. cuma dua. Nah iya itu oke itu. Jadi saya hapus kan Hmm. daripada Eh, digeruduk. iya, Bang, saya mau tanya pernyataan Abang terakhir yang saya dengar waktu di Komal saya itu, Abang ke gereja 3 bulan itu. Iya, sampai sekarang tapi sudah jarang. Bukan, bukan, maksudnya ke gereja ngapain? Duduk, ikut ibadah gitu? Belajar. Enggak, maksudnya ke gereja ikut ibadah gitu loh. Iya, ikutlah. Nah, terus bagaimana dengan keislaman Abang kalau begitu? Bang, yang syirik itu apa, Bang? Yang penting kalau kita duduk mendengarkan orang ngomong atau khutbah ya, apanya yang syirik di situ? Itu kan menikmati hidup. Oh, begini ya cara beribadah. Oh, gitu apa salahnya, Bang? Kalau syirik itu, kalau kita memfitnah orang, Bang, itu besar dosanya. Seperti itu. Beliau ini kadang-kadang Pasti kumat, kumat, kumat ke dagingannya, kumat kemanusiaannya, kadang-kadang sudah kumat ini, ajaib, Bang. iya. Gini, Bang. Maksudnya gini loh, Bang. Abang waktu masuk gereja tapi masih muslim, Abang yakini bahwa semua yang disampaikan di gereja oleh pendeta dari Bibel itu kebenaran, benar, gitu maksudnya. Oke. Ada beberapa hal Bang Abu ya kayak Tritunggal, tiga dalam satu itu tafsir makna. Tetapi saya lihat, terus saya coba dalami, saya cari di aplikasi, Kristen itu dibangun dengan Tuhan itu Esa. Jadi bicara tentang Yesus Bapa itu bukan tentang berapa Tuhan, tapi sebagaimana Tuhan. Terus saya, oh iya ya, mana ada Tuhan dua dalam Kristen? Justru orang yang mengatakan Oten Tuhanmu tiga, itu yang syirik mulutnya. Karena Oten tidak pernah mengatakan Tuhannya tiga, Bang. Cobalah belajar Enggak. dengan netral. Iya, sebentar. Bang, saya mau tanya Abang ya. Abang waktu ke gereja ikuti ritualnya dan Abang punya keyakinan terkait apa yang mereka sampaikan itu kebenaran atau bukan? Niat Oke. dalam hati Abang tuh. Di gini tahapannya di gereja setelah kita masuk kita duduk ya seperti biasa sebelum masuk ke inti membacakan firman Tuhan khutbah itu ada puji-pujian ya puji-pujian kalau kalau kita tak apa ya hamdalah ya kalau di Kristen ya lagu-lagu pujian setelah itu uh, nah khutbah masuk ke inti khutbah pendeta itu membacakan satu dua ayat dalam Alkitab kemudian dia menguraikannya kayak khutbah Jumat ya jadi tapi kebanyakan bahasa Indonesia semua kalau khutbah kan wajib 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 Arab beberapa hal itu kayak Fatihah terus kemudian salawat itu ya. Tapi kalau di Kristen kan semuanya bahasa Indonesia. Jadi anak kecil pun mengerti. Setelah khutbah bacakan satu ayat nih. Ayatnya umpama Yohanes 14:6. An-nahwa al-tariq al-haya al-haq. Nah, maka perhatikanlah jemaat bahwa kesandaran keselamatan Kristus dengan percaya pada Yesus maka masuk surga karena Yesus bilang dia mengulas ayat itu. Kalau kita nggak puas ya diam aja di gereja kan bukan tempat beribadah berdebat. Setelah itu udah 1 jam saja firman Tuhan. Habis itu ya bertelut di lantai. Ya, kalau ada yang lantainya agak kotor ya kita jangan lututnya jangan sampai kayak ada mau sujud itu tangannya ada yang tangannya ke dilipat, ada yang tangannya ke tempat duduk. Nah, sudah setelah itu selesai puji-pujian terus organisasi. Seperti itu aja Bang, sama nih. Baik, baik, baik. Begini Bang ya. Saya sampaikan sedikit beberapa literasi terkait seorang muslim yang masuk ke dalam tempat-tempat ibadah keyakinan lain. Secara kita tahu dari 4 madhab punya pandangan yang berbeda. Tetapi dari keseluruhannya pertama tidak serta-merta mengeluarkan seseorang itu dari Islam. Kapan dia keluar dari Islam? Kalau dia meyakini bahwa masih ada di luar Al-Quran atau di luar daripada ajaran Allah
bahwasannya itu juga kebenaran. Nah, itu secara otomatis keislamannya sudah hilang. Nah, makanya saya tanya sama Abang, apa Abang meyakini bahwasanya apa yang disampaikan itu juga benar? Oke, Bang ya. Apa Bang Abu kok gimana ya? Perhatikan ya. Yang kalau kita itu sudah menuju syirik ketika kita menyetarakan ya, lam yalid walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengannya. Makanya dalam syahadat kita masukkan itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, ketika kita itu dosa yang mungkin agak sulit diampunkan ya. Tetapi kalau bentuk syariat, Enggak, gini. Abang jangan salah paham terkait maghfirah atau ampunan Allah. Allah itu mengampuni seluruh dosa. Termasuk ketika Anda mensekutukan Allah lalu bertobat, itu diampuni. Tidak diampuni dalam artian begini. Ketika seorang melakukan dosa, kemudian dia mati, dosa selain mensekutukan Allah, itu masih ada. Dia masih bisa kesempatan untuk masuk surga. Tapi ketika dia mati dalam keadaan mensekutukan Allah, nah makanya itu udah nggak ada selamat lagi di situ, udah selesai. Nah sekarang maksudku ini kan abang ini masih hidup nih, masih berjalan, masih ngobrol sama kita. Nah abang masuk ke gereja, sementara pandangan-pandangan para ulama madhab terkait seorang itu ada yang makruh, ada yang boleh, ada yang sampai mendekati haram. Tapi tidak mengeluarkan seseorang dari Islam selama dia tidak meyakini kebenaran-kebenaran yang di luar itu. Nah ini yang saya tanya, ya. Nih, saya sebelum abang mau menjelasin apa yang saya tanya ini, saya jelasin dulu nih. Di dalam kitab Ar-Rad Al-Mukhtar ala Dur ala Mukhtar, ini dari kalangan imam dari madhab Hanafi, mengatakan bahwa yukrahu lil muslimi dukhulu fil bi'ati wal kanisa. Makruh hukumnya masuki sinagog dan gereja bagi seorang muslim. Nah, ada salah satu syekh yang ini Ibnu Nujaim Al-Misri dalam kitab Al-Bahrur Ra'iq Syahru Kanzul Ad-Daqa'iq juga menjelaskan bahwasanya yukrah lil muslimi dukhulu fil bi'ati wal kanisati wa zahiru annaha tahrimiyah. Bagi seorang muslim memasuki sinagog atau gereja hukumnya dan tampaknya hal itu adalah makruh yang tahrim, yang mendekati kepada keharaman. Nah, menurut mayoritas ulama Maliki, Hambali dan sebagian ulama Syafi'i, hukum masuki gereja itu boleh. Tapi ada tapinya, ada konsekuensinya loh. Bahwa ketika dia mengikuti ritual, dia duduk mengikuti sampai selesai, dia mendengar, bahkan dia yakini kebenaran tentang itu, maka gugur keislamannya, dia batalkan keislamannya. Itu Bang. Jadi saya merujuk kepada para ulama terkait hukum orang yang seperti itu. Nah, makanya saya harus butuh klarifikasi abang sendiri. Abang yakinikah kebenaran itu? Maksudnya gini. Nabi Muhammad SAW ketika berbicara tentang kitab-kitab yang sudah dirubah-rubah itu, Nabi mengatakan jangan kalian dustakan semuanya, juga jangan kalian benarkan semuanya. Artinya begini, Al-Quran sebagai ukuran. Kalaupun ada di dalam situ kebenaran yang juga bersamaan dengan Al-Quran, maka kita katakan itu kebenaran bukan dari kitab itu, tapi memang Al-Quran menilai dia itu benar. Contoh ketika Yesus berkata, hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengakui Yesus Kristus sebagai yang Engkau utus. Itu dibenarkan di dalam pandangan Islam, sebab utusan memang tugasnya menyampaikan perkataan Tuhan. Nah, yang saya maksudkan ini begini, Bang. Apakah Abang mengukur Al-Quran itu benar dengan Bible, atau Abang ukur Bible itu benar karena mengukurnya dengan Quran? Mana yang Abang jadikan barometer itu? Oke, saya jawab ya. Tapi agak cepat karena mau tanggapi lagi. Oke, saya cepat. Dan kamilah, kata Allah, dan kamilah yang telah menurunkan kitab dalam kurung lagi nih, Quran kepadamu, dalam kurung lagi Muhammad, dengan kebenaran yang membenarkan kitab-kitab di depannya dan sebagai muhaimin. Oke, jelas. Allah bilang Quran diturunkan dengan kebenaran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. 3 ayat Miftah boleh bergabung Ustaz Miftah. Ya, Nek. Terus. 3 ayat di belakangnya
yaitu kami iringkan jejak mereka dengan mengutus Isa bin Maryam, ya, dan kami berikan Injil kepadanya, di dalamnya fihi hudan wa nur, subhanallah, petunjuk dan cahaya. Mundur satu ayat lagi, begitu juga Taurat diturunkan, dengan kitab itu para nabi-nabi memutuskan perkara mereka dan menjadi petunjuk bagi dan cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Wah, luar biasa. Kembali fihi hudan wa nur, 48 sempurna. Kami yang menurunkan Quran kepada Muhammad dengan kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab di hadapannya dan sebagai muhaimin pengawas atasnya, ya, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kata Allah. Sudah kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sudah jelas, Bang. Kenapa saling mengkritik? Allah bilang sudah diturunkan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah mau, kalian akan dijadikan umat yang satu. Berarti perbedaan kita sunatullah, kehendak Allah. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebajikan, karena kepadaku lah tempat kamu kembali semua, dan akan dikasih tahu apa-apa yang kita perselisihkan. Oke, menanggapi tadi Bang Abu. Bang Abu perhatikan ya, ibadah saya ya, saya masuk ibadah hari Minggu. Perhatikan nih, pasti Bang Abu tahu ya, saya tidak pakai apa ya, pakai irama ya. Wakulu, dan katakanlah, amana billazi unjila ilaina, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, wa unjila ilaikum, dan yang diturunkan kepadamu, wa ilahuna wa ilahukum wahid, Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, wa nahnu lahul muslimun, dan kami berserah diri kepadanya. Bang, Allah itu mengatakan dialah Tuhan semesta alam. Tuhan bukan kepada orang Israel yang kepada orang Arab. Tuhan, Allah itu mengatakan dialah Tuhan kita semua. Kenapa banyak orang Islam bilang Tuhan Oten itu terkutuk? Di mana Bang Abu? Hati-hati loh, silakan. Enggak. Gini Bang. Saya pikir terlalu cepat Abang tuh mengambil sebuah kesimpulan gitu lah, bahwa seperti itu. Enggak gitu Bang. Karena di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis yang banyak, sampai Nabi itu mengatakan, seandainya Musa hidup, Musa akan ikut syariatku. Karena Islam adalah syariat terakhir, Muhammad bin Abdullah adalah penutup para nabi, maka tidak ada lagi setelah kehadiran Muhammad SAW itu ajaran-ajaran syariat-syariat yang lain. Yang pernah memang kita yakini bahwa Allah telah memberikan Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa. Nabi Muhammad belum ada. Tapi ketika Nabi Muhammad ada, maka tidak dibenarkan lagi ajaran-ajaran sebelumnya. Kalau meyakini keberadaannya sebagai bentuk kitabullah yang Allah berikan kepada, iya. Tapi menerapkan syariatnya itu sudah tidak. Sudah tidak lagi. Sebab Nabi Muhammad itu sebagai khatamun nabi, penutup para nabi, dan Islam adalah sebagai penyempurnaan dari ajaran-ajaran sebelumnya. Dan itu tegas, Nabi begitu tegas dalam menyampaikan hal. Jadi kalau hari ini ada abang menganggap seperti itu, berarti sejatinya abang tidak mengikuti apa yang Nabi sampaikan. Artinya kalau memang seperti itu, ya, ada dalam Al-Quran, laukana khairan lasabaquna ilaih, seandainya itu baik, tentu mereka orang-orang terdahulu sudah melakukan hal itu. Ya, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, mereka masih hidup di tengah-tengah Yahudi dan Nasara. Di sana juga ada sinagog, ada gereja. Tapi kok tidak ada perbuatan mereka yang seperti abang lakukan itu? Mereka tidak berdalih seperti abang menggunakan dalil itu. Enggak. Padahal mereka lebih dulu mendengar ayat itu. Mereka itu hidup dekat dengan Nabi. Masih ada murid-murid Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang menjadi guru-guru mereka. Mereka nggak ngomong kayak begitu, kayak abang hari ini. Makanya saya tanya, sumber-sumber abang ini dari diri sendiri, penafsiran sendiri, atau memang ada ulama yang membolehkan hal seperti itu? Saya nggak tahu. Makanya keislaman abang ini saya pikir, apa kalau orang bilang abang ngerti, kalau buat saya jujur saya bilang, abang nggak ngerti Islam, sama sekali nggak ngerti. Kalau saya pribadi ya, abang nggak ngerti Islam sama sekali. Karena abang membuat sesuatu yang baru, yang menurut abang, pandangan abang sendiri loh, yang seolah-olah abang nih hidup di era para sahabat atau tabiut tabiin atau era tabiin. Dan apa kata Nabi SAW, bahwa nanti akan datang satu masa di mana perkataan-perkataan mereka itu belum pernah kalian dengar sebelumnya. Artinya
berkaitan dengan agama ini yang Nabi nggak ajar, sahabat nggak ngajarin, para tabiin nggak ngajarin, tapi muncul kalimat itu di belakang hari. Itu bukan sebuah pujian bagi Nabi, tapi sebagai bentuk kehati-hatian dan waspada terhadap yang seperti hal itu. Kenapa? Karena al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mat wa raditu lakumul islami dina. Maka setelah Nabi diberikan pewahyuan, maka setelah sempurna ajaran Islam itu, sampai Nabi bilang tidaklah sebuah hal itu bisa memasukkan kalian ke surga kecuali telah aku ajarkan, telah aku sampaikan semua. Begitu juga tidaklah sesuatu yang bisa memasukkan kalian ke neraka kecuali telah aku larang semua. Maka tidak ada lagi pemahaman-pemahaman baru yang berkaitan dengan amaliyah atau berkaitan dengan pemahaman. Itu loh Bang. Makanya saya bilang abang ini nggak ngerti Islam sama sekali. Sama sekali nggak ngerti. Itu Bang. Oke Bang Abu, saya udah saya tutup diskusi sama kamu. Oke, sabar San. Biar saya ini pengen tahu supaya kita bisa jelas di sini hari ini bagaimana beliau itu berposisi. Islamkah, Kristenkah, atau setengah Islam setengah Kristenkah? Dari sini kita pengen tahu. Saya ingin gali itu lebih dalam. Silakan, apa yang mau disampaikan Alimar? Ya, coba dibuka mute-nya. Apa yang tadi ada saya dengar saya salah ya dalam Al-Maidah ayat 3. Nah, gimana? Oke ya, al-yaum. Mari kita lihat nausorotnya ya. Al-yaum, hari ini, pada hari ini ya. Akmaltu. Coba Abang Abu baca sebentar saya lihat panduannya. Sebentar saya ada cari ini. Gini Bang, Abang kalau kita berbicara nahwu sorof berarti begini Bang Abu singkat. Bang Abu, bahasa Indonesia agama, Arabnya itu din, bukan Islam. Perhatikan. Islam kalau di Indonesia kan itu adalah ketundukan. Mari kita sempurnakan. Inna dinna indallahil al-Islam. Oke, perhatikan ya. Inna, sesungguhnya din. Din ini kalau literalnya ke bahasa Indonesia itu yang muncul pertama jalan hidup atau sistem hidup. Itu dulu. Ya, iya bisa merujuk pada agama. Jadi sesungguhnya cara hidup indallahi di sisi Allah al-Islam adalah ketundukan. Jangan kalau mau menerjemahkan bahasa Arab terjemahkan semuanya. Jangan Islam nggak diterjemahkan. Islam itu ketundukan. Sehingga inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya cara hidup, sistem hidup di sisi Allah hanyalah ketundukan. Karena ini singkat ya Bang Abu. Karena di Quran tidak ada ummatan wal muslimun, ummatan al-Islam. Yang ada umat Muhammad itu hanya ada ummatan wasatan. Islam itu kata benda artinya bukan ummah, bukan kelompok. Baik, sudah. Baik, begini. Di dalam bahasa Arab itu untuk memahami definisi, sebuah definisi ada dibagi menjadi dua. Definisi secara lughah, secara bahasa, dan secara istilah. Itu selalu dalam kajian-kajian Islam, dalam bahasa Arab pun demikian. Mereka memahami sebuah definisi dari sisi lughah, bahasa, dan secara istilah. Nah, kalau berbicara al-Islam dari sisi bahasa artinya tunduk, patuh, berserah. Kalau berbicara Islam dari definisi syariat adalah dari definisi istilah adalah syariatu minallah. Jadi syariat yang datang dari Allah. Maka ketika kita berbicara konsep yang lebih umum, yaitu sebagai bentuk ikatan dalam manusia melakukan, maka itu bisa dijadikan sebuah agama, ajaran. Jadi kita nggak bisa, contoh. Sholat secara lughah artinya doa. Tapi sholat dari sisi istilah adalah gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka dilihat, kalau ada orang di waktu zuhur, dia tiduran di kasur, lalu ditanya sama dia, kamu sudah sholat? Dia bilang sudah. Kenapa? Dia memahami sholat dari sisi bahasa, yaitu doa. Tapi kalau yang dimaksud di waktu itu adalah di mana adzan dikumandangkan waktu zuhur, kemudian siang, lalu kita tanya dia, kau sudah sholat? Apakah kita tanya tentang definisi kata sholat menurut bahasa? Bukan, tapi istilah, yaitu gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu yang dimaksud. Jadi setiap kalimat, setiap kata dalam bahasa Arab itu pasti melihat pada konsep.
Karena ada yang namanya mudhaf, idhofah. Jadi kata ini dia disandarkan di mana? Kayak contoh ini, al-Islam, ad-din. Nah, ad-din disandarkan ke mana? Ke Islam. Jadi tidak bisa abang penggal, potong-potong, terus Ibnu Katsir saja, seorang ulama kibar, ulama besar, ahlu tafsir, ketika dia menjelaskan bahwasanya surah Al-Maidah ayat 5, surat Al-Maidah 3 ini mengatakan bahwasanya tidak ada lagi ajaran agama selain daripada Islam ketika ayat ini turun. Ini Imam Ibnu Katsir yang seluruh cendekiawan muslim, seluruh para ulama-ulama itu masih merujuk kepada beliau. Nah, apatah lagi Anda gitu loh. Makanya saya bilang Anda nggak ngerti sama sekali tentang Islam, nggak ngerti. Abu, boleh sedikit masuk Ustaz Abu? Baik dari bahasanya, terus maknanya, secara lafaz. Boleh masuk Ustaz Abu? Ya silakan. Dari tadi kamu ya Otenoki kayak pinter bahasa, hal istato tabil lughatil arabiyyah la natakallam bil lughatil Indonesia. Ayo tafadhal. Hal istato ta? Jadi gimana Bang? Saya kasihan sama Anda sebenarnya, serius. Jadi ketidaktahuan itu menggiring Anda dengan sebuah pemahaman yang akhirnya Anda bebas mau masuk gereja. Kenapa? Ada dalilnya, ada di Al-Qur'an, dan itu belum pernah dipraktekkan oleh umat muslim. Belum pernah. Makanya saya bawa laukana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya apa yang Anda lakukan ini baik, benar, tentu bukan Anda yang lebih dulu lakukan itu. Mereka yang lebih dulu. Mereka lebih dulu dengar ayat Al-Qur'an. Orang-orang yang hidup semasa dengan Nabi, bahkan setelah Nabi, mereka nggak pernah lakuin hal ini. Itu loh. Oke, saya tanggapi sedikit Bang Abu. Saya tandaskan sekali lagi ya. Gayanya tinggi tapi on banget anak ini, bener. Tidak ada dalam Al-Qur'an ya ayat yang dimulai dengan ya umatan al-Islam, enggak ada ya. Kemudian ya ayyuhal al-muslimun. Sebentar. Yang ada hanya ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, wahai bani Israel, ya ibadi, ya bani Adam, ya ahlal kitab, ya ayuhan nabiyyu, ya. Seperti itu. Perhatikan Ya, ini terus? seruan. Kemudian Bang Abu, sebentar Bang Asad ya. Itu akun saya Ali Imron 55 dan menjadikan sebentar Hasan, nanti gantian, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu Isa di atas orang-orang kafir hingga yaumil kiamah. Di sini penekanan Quran itu mengakui pengikut Isa itu lintas zaman. Oh, sebentar Hasan. Lintas zaman yaumil kiamah, ya. Perhatikan itu. Kemudian ayatan lil alamin, bukan ayatan ya bani Israel. Bukan ayat untuk tanda bagi orang Israel, tanda bagi seluruh alam. Perhatikan dulu. Islam, di nul Islam, cahaya Islam, Al-Quran itu bukan bawa agama baru Bang, ya, membenarkan agama yang sebelumnya. Makanya disebut dinul Islam, Adam Islam, Ibrahim Islam, Isa Islam. Karena apa? Karena makna Islam itu adalah ketundukan. Islam, umat Muhammad di dalam Al-Quran itu sangat jelas. Pengikut Musa banyak ayatnya, pengikut Isa banyak ayatnya, dilebihkan. Musa dilebihkan sampai akhir dari seluruh alam, pengikut Musa. Pengikut Isa sampai hari kiamat. Pengikut Muhammad. Akhina Muhammad Hanafi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian dong. Mungkin bisa sambil minum bodrex berapa? Saya selesaikan dulu buat kalian. Ustaz Anapi. Pengikut Nabi Muhammad. Ustaz Anapi, jangan pura-pura paham. Bani Kucluk, ya Bani Jahil, ya Bani Kucrut. Bani Kucrut nggak ada. Pengikut Nabi Muhammad disebut umat terbaik, tetapi ternyata ada syaratnya. Apa syaratnya? Bang Hasan, ayo cepat. Apa syaratnya? Tahu aja lah, guru aja lah. Nah, nggak tahu kan? Bahwa syartu coba tanya. Bahwa syartu. Muhammad, apa syaratnya? Kenapa Islam disebut umat terbaik? Jawab dulu. Kenapa Islam disebut umat terbaik? Apa syaratnya? Enggak, ditanya tuh apa itu syarat? Syarat artinya apa? Bahwa syartu, apa itu syarat?
Makanya nggak tahu ngerti Woi, Bang Abu. tanya mahwa syartu, apa itu syarat? Soal kau ngomong-ngomong bahasa Quran kau. Makanya sekarang siapa yang bisa menjawab Bang Abu? Kenapa Islam disebut Iya, umat Mas. terbaik? Nih, Oke, nih, oke, oke, oke. wajahnya Yang ada paling nih, gede, woi. yang paling Wajahnya gede, ada nih, woi. yang wajahnya ada itu yang jawab nanti. Nah, apa? Nih, Kenapa ada nih Islam wajahnya nih, oi. dengar? Nggak bisa jawab Bang Abu. Abang Abu juga Enggak. nggak bisa jawab. Ya udah, Bukan, mau bukan, apa bukan. itu? Mau Kenapa disebut Iya, apa Bang, umat syartu, terbaik yang jelasin. dilahirkan bagi manusia? Ayo Tanya apa? sama kau mahwa syartu, syarat itu apa syarat? Bertanya malah ditanya. Dasar. Bani Kucrut, ya Bani Kucrut. Kalian Ada tuh di Bang sana Abu, tuh. saya serang Bang Abu saja. Dua-dua ini saya tidak ikut. ini. Bang Abu nggak tahu kenapa disebut umat terbaik yang dilahirkan. Ayo Bang Abu. Ayo. Astagfirullahaladzim. Kau mau bahas apa? Memang. Saya tanya, kenapa Islam disebut umat terbaik yang dilahirkan? Kenapa? Ya karena kau nggak ada di Islam. Kalau kau ada di Islam hancur. Pantas ya, pantas. Al-Furqan ayat 30. Nabi Allah berkata, Nabi berdoa, wahai Tuhanku, umatku telah menjadikan Al-Quran ini kitab yang diabaikan. Ini nggak ngerti semua, cuma hafal semua. Iya, Nggak hafal iya. kan? Iya, guru. Pertanyaan yang Saya, begitu saya baru tahu, bertahun-tahun Bang Abu, Bang Ali Imran. Iya sebentar, saya baru tahu ternyata Sebentar, ikan itu saya nggak tahu akan berenang turun ya, kalau Abang makanya Abu dia tidak tenggelam. layani pertanyaan saya. Bukan. Saya akan baru turun tahu. kalau Bang Abu tidak layani. Sebentar. Kenapa umat Islam Gini. disebut Islam? Bukan saya tidak layani. Bukan saya tidak layani. Bukan saya tidak layani. Di sini ada akhi saudara kita. Sebentar Bang Abu, saya bertahan. Ustaz Karena Hanafi. kedua orang ini tidak bisa menjawab. Bukan. Sekarang Kau tak giliran mampu Bang Abu. pergi. Jangan bikin malu kau di Sekarang sini. giliran Bang Abu. Kenapa Islam disebut umat terbaik yang dilahirkan? Ayo. Karena nggak ada kau. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Jangan kemana-mana dulu. Berlebihan sekali kalian ini. Enggak, Aduh. sebentar. Dia Gini. takut ya? Kita mau Pertanyaan pendalaman nggak bisa gini loh. dijawab, Bang Abu. Bukan tidak. Ada tiga Gini. apologet nggak bisa jawab. Astagfirullah. Coba gantian kita bicara. Bukan tidak bisa menjawab, takutnya dijawab, Anda tak paham, makanya dibikin pertanyaan apa itu syarat. Apa yang Anda pahami tentang syarat, sehingga nanti jawaban itu bisa memahamkan gitu loh. Paham nggak? Sama saya bilang tadi, kalau saya langsung berkesimpulan begini, ternyata ikan tidak bisa berenang, buktinya dia tenggelam. Apa itu benar pernyataan saya? Ayo. Oke, sekarang. Enggak. Muhammad, kau kasih. Nah, coba sepengetahuan Anda. Tidak usah dijawab. Apa Kasih itu kisi-kisi. syarat? Apa itu syarat? Hasan kasih kisi-kisi. Katanya Ustadz kau. Coba kau kasih kisi. Gini, saya kasih kisi-kisi ya. Ya akhi, la tuksir dohka fa inna dohka alamatul jahil. La tuksir dohka. Tadi bilang Aduh. alamat rumah kah? Alamat Katanya rumah kah? kalian mau mengajari saya. Iya, gini. Alamatul Bukan. haza jahil. Iya, begini. Kita itu bisa mengajar bagi mereka yang siap untuk diajar. Kalau mengajar tapi dia tidak siap diajar, gimana bisa mengajar namanya? Debat namanya. Bilang Berkelahi aja, Bang, namanya. kalau nggak tahu. Nanti saya kasih tahu. Bukan kalian tidak macam-macam. tahu begini ya. Ya Allah, kalian gini, masa ya kita udahlah, kita nggak mau puji diri sendiri, tapi minimal beginilah. Ketika Anda juga tahu, berarti ketika ditanya tentang mahwa syartu, apa itu syarat? Berarti Anda tahu kan begitu? Tahu apa itu syarat, yang disebut syarat itu apa? Itu sama dengan Kan tadi- memberi jawaban sudah. Aduh. Bukan. Tadi kan bilang kenapa umat ini disebut umat yang ini apa namanya? Umat apa terbaik gitu kan. Tapi harus ada syarat kan begitu. Nah, pertanyaannya apa itu syarat? Bukan apa syaratnya, beda. Apa itu syarat dan apa syaratnya itu berbeda. Yang jadi ditanya di sini adalah apa itu definisi syarat maksudnya? Apa yang disebut syarat itu? Oke. Tadi saya bilang karena kalimat berikutnya mengikutinya adalah mereka yang mengajak orang pada kebaikan. Ulang ya Hasan ya, mengajak pada kebaikan.
ya, dan mencegah daripada keburukan. Kalian ini bukan mengajak, menjadikan saya menjadi orang kafir karena saya makin jijik bergabung dengan kalian. Coba ada hujatan di mulut kalian. Kejangkan Bang Abu. Assalamualaikum. Oke, begini aja. Aduh, kenapa turun naik lah? Saya itu mau supaya saya yakin bahwa Anda itu Islam itu loh. Jangan buat keraguan saya semakin besar bahwa Anda bukan Islam itu loh. Ini mau ditolong tapi nggak mau gimana? Saya mau nolong loh. Naik dulu. Naik lagi sini. Saya mau tolong Anda. Karena tugas kita itu menyampaikan. Lalu nanti masalah kau terima atau tidak itu bukan urusanku lagi. Dari sini kita bisa tahu kau menerima atau menentang gitu loh. Jadi mauqifnya kita tahu gitu loh. Contoh tadi ya ditanya sama Ustaz Napi, ma huwa syart? Ma makna atau apa definisi atau apa itu syarat kan begitu. Tafadhal San. Ya kalau ngomongnya pakai bahasa kita biar tegas di bawah. Saya sebentar sebetulnya cuman karena lucu aja tadi itu. Karena kan nanti ada bil istilah, Ya. ada dengan cara lughah itu bahasa, ada dengan secara istilah. Tapi secara syarat itu adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan satu pekerjaan. Ya, syarat orang mau masuk SD, SMP, SMA, syaratnya masuk SD umurnya 6-7 tahun, isi formulir, isi data itu syarat. Nah, kalau rukun, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi di dalam melakukan satu pekerjaan. Di dalam, kalau syarat sebelum, artinya orang udah masuk SD nih, nanti ya rukunnya kalau Senin pakai seragam putih-putih, kan gitu. Nanti hari Jumat itu batik apa, ya macam-macam lah. Nah, di dalam melakukan satu pekerjaan itu namanya rukun. Makanya di dalam untuk mendapatkan syarat keagamaan Islam, syarat utama orang untuk mendapatkan kebenaran dan Islam, akal panca indera sehat. Berfungsi hatinya dengan baik. Aku udah mau jalan, ini Bang Badit, soalnya karena ngeliat ini sambil kerja doang iseng nih. Oh siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah naik lagi ya Alim. Gini, beliau itu kalau sama saya kasih dia ruang supaya saya mau tahu dia ini siapa. Adapun netizen mengatakan tidak tegas, oh itu saya nggak terlalu pusingkan karena saya lebih ke diri saya dulu ini. Saya mau memahami orang ini kayak mana gitu loh. Jadi yang disampaikan tadi, apa yang saya sampaikan bahwa di dalam kaidah Islam itu ada definisi secara lughah, bahasa, secara istilah, maka dilihat apa yang diinginkan dari kata itu gitu loh. Kalaupun kita bilang memang ada kaidah apa tuh Akhina Hasan, kaidah yang harus terpenuhi syarat dan rukun dalam sebuah ibadah atau hukum. Tunggu saya. Kaidah fikih al-ahkamu al-ilmiyatu wal-amaliyahu la tatimmu illa bi amrayni wujudu syurutiha wa arkaniha wa intifa'u mawani'iha. Itu maksudnya semua hukum, ilmu, kemudian amal itu tidak sempurna kecuali dengan dua perkara, yakni syurutiha, terpenuhi syarat-syaratnya, wa arkaniha, dan rukunnya. Kemudian apakah cukup dengan keduanya? Tidak, harus ada namanya wantifa'u mawani'iha, tidak ada penghalang. Jadi ini kaidah fikih. Artinya segala sesuatu kayak tadi, syarat itu dia di awal, rukun itu dia di dalam. Itu maksudnya. Jadi benar kalau ditanya kayak tadi, kenapa Islam dikatakan umat Islam dikatakan umat terbaik? Kata dia tadi, ya harus ada syarat. Apa syaratnya? Nah itu yang mau ditanya, syarat ini apa dulu, baru ke apa syaratnya. Cuman ya kalau teman-teman memang sudah sama beliau tadi itu sudah langsung pang ya, langsung plok gitu. Saya pengen tahu gini, karena kita ini kan tujuan niatnya adalah bagaimana kita maksimalkan untuk menyelamatkan dia. Kan kalau saya kesimpulannya begini, beliau ini lagi bersemangat mempelajari Islam, tapi tidak ingin dari rujukan-rujukan yang ada. Jadi dia mau belajar Al-Quran, mempelajari Islam dengan apa yang ada pada dia gitu loh, menurut pandangan dia. Nah itu yang saya tangkap ya. Dia tidak menyalahkan Al-Quran kalau saya lihat itu. Dia tidak, tapi pemahaman dia terhadap ayat Quran itu yang salah. Sehingga sampailah pada sebuah kesimpulan gitu loh.
bahwasanya oh kalian itu salah karena di Al-Qur'an bilang begini umat terbaik. Ada juga dia membawa beberapa hal. Nah, ini yang saya mau gali, dari mana sumbernya, dari mana dia dapat ilmu kayak begini. Kalau memang dari dirinya ya sudah khalas. Selesai dia. Berarti dia nggak punya ilmu sama sekali gitu loh. Karena disandarkan kepada dirinya, itu maksud saya. Iya, naam ya. Naam Ustaz Abu. Kholas memang kalau dia sudah secara kita lihat garis besarnya kan gitu kan. Seperti yang di apa ya, unzur maqala wala tangzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakannya, jangan lihat siapa yang menyampaikannya. Yap, Memang yap. benar tolak ukurnya itu adalah apa yang dia apa yang dia buat Ucapkan. pernyataannya kan gitu. Ya. Nah, tapi itu tadi dia cerdik, dia orangnya. Saya bilang dia orangnya sangat cerdik, memainkan pola tanya jawab itu. Kenapa? Sebelum dia naik komal, dia itu sudah dihafalnya apa yang mau diapakannya disampaikannya. Nah, dia sudah dihafalnya. Makanya tadi saya bilang, Ya. tolong baca ini. Nah, jadi dia gini, benar Ustaz Abu bilang tadi, dia ketika dia mengkaji berdasarkan apa yang dibacanya, bukan berdasarkan apa yang dilihat dari inti bacaannya. Contohnya dari segi kaidahnya, misalnya idofahnya, dinul Islam. Nah, din itu bukan kalimat tunggal, tetapi dia kalimat sandaran kan gitu dia. Nah, itu tadi makanya disebut dinul Islam. Nah, kenapa? Karena dia merupakan mudhofun ilaihi atau disebut idofah kan gitu. Idofah kan. Gini maksud saya gini ya. Saya wallahi tidak ada saya tendensi apa-apa sama beliau. Ketika saya terapkan kaidah ya al-wala wal bara, maka di sini saya mau praktekkan. Benar nggak? Saya benci sama dia karena memang Allah suruh kita benci. Begitu juga sebaliknya, saya cinta sama dia karena Allah suruh cinta. Ya, cinta dan benci kita karena Allah. Nah, sekarang masalah dia Islam, bukan Islam, pura-pura Islam, nyamar jadi Islam, itu bukan ranah saya di situ. Tapi yang bisa saya uji adalah dari mauqif, dari ucapan, qaulnya, kemudian dari prinsip dia dalam mengambil sebuah ibrah, pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran itu seperti apa. Sementara kita, kaum muslimin, tidak pernah menafsirkan, memahami Al-Quran bira'yi dengan akal kita, tetapi kita sandarkan kepada penjelasan Nabi SAW. Yang pertama. Yang kedua, orang ini saya belum tahu motif yang nampak ini apa. Dia sedang ingin menghancurkan Islam, atau ingin mempengaruhi, atau hanya sebatas pribadi dia saja gitu loh. Nah, ini mesti kita satu-satu menyelesaikannya ini nih. Kalau kita langsung bikin kesimpulannya sama kayak tadi, ternyata ikan nggak bisa berenang. Apa buktinya? Ikan tenggelam kan gitu loh. Kan nggak gitu cara memahaminya. Jadi poinnya dia ingin supaya dilihat orang yang yang berpengetahuan, padahal dia tidak punya pengetahuan. Itulah saya bilang, masa anak SD ngukur kemampuan anak SMA, kan lucu kan begitu kalau kita bilangnya. Lucu, sementara pengetahuan yang ada pada ada SD belum mencapai level pengetahuan yang ada pada anak SMA, sehingga bagaimana dia mau menilai sementara kemampuan dia belum sampai ke sana. Disitulah saya mau pengen tahu, apakah dia mampu untuk meyakinkan kita berdasarkan apa yang dia pahami, sesuai dengan kaedah-kaedah yang di dalam Islam itu. Makanya saya pengen tahu dari mana dia dapat penjelasan seperti itu. Kalau memang dari dirinya ya sudah, kita wala salam wala kalam begitu kan, langsung cuing, selesai. Nah gitu. Tapi jangan sampai saya khawatir saya ini. Ternyata kayak dulu ya, ada penafsiran mengenai kata yang di dalam surah apa ya, wa ma qatalahu wa ma salabahu walakin syubbiha lahu. Nah, kata syubbiha lahu dari mayoritas ulama memakai, yang mutakhirin ya, setelah Imam Ibnu Katsir, itu mereka memakai kata syubbiha lahu itu adalah sebagai apa namanya, pengganti atau mengganti sesuatu. Sementara yang tafsir yang minoritas ini, dia tidak mengatakan syubbihalahu itu sebagai mengganti, menyerupakan, bukan, tapi memberikan keraguan,
Memberikan kerugian. Nah, siapa yang ragu? Apakah orang yang disalib yang ragu atau orang yang menyaksikan yang ragu? Nah, itu ada tafsiran tapi dia minoritas gitu. Di saat kita tidak tahu itu lalu kita menjas bahwa itu salah, itu salah. Itu yang kita masuk juga dalam hal apa namanya? Ayat Al-Qur'an ini. Ya Allah ya Rabbi, gara-gara itu saya jadi blank. Jadi jangan mengikuti sesuatu yang kita tidak memiliki pengetahuan di dalamnya. Artinya kita jangan langsung menjas bahwa ini salah sementara kita belum tahu. Itu maksudku. Jadi supaya menghilangkan keraguan-raguan itu, saya pengen dari dia dapat sumber ini dari mana yang mengatakan la takfu ma laysa laka bi'ilm. Itu maksud jangan kau mengikuti sesuatu, meyakini membenarkan sesuatu tanpa kau memiliki ilmu di situ. Nah, artinya sebelum saya sampai pada kesimpulan, saya mesti pastikan dulu. Kalau saya bilang tadi, kalau dia mengatakan ini menurut pandangan saya, khalas selesai, la salam, tidak ada salam buat kau. La kalam juga, tidak ada perkataan apa-apa lagi. Naktafi bihadal qadar, sudah selesai, kita cukupkan. Nah, maksudnya itu loh. Kan selama ini saya pribadi tuh belum masuk terlalu jauh tentang si orang ini. Bisa jadi ya, bisa jadi. Saya berhusnuzon, bisa jadi awalnya dia kayak begini dengan benturan, ternyata setelah kita arahkan dan dia mampu, mungkin dia jadi lebih baik daripada kita. Ini saya harapannya saya begitu. Sebagaimana Imam Syafi'i ketika diketawain sama para ulama-ulama itu, anak kecil ini, anak kecil. Ya, jadi remehin awalnya, tapi pada akhirnya beliau menjadi rujukan. Itu maksudnya. Jangan kita menilai orang itu langsung pada poin yang tidak ada lagi kemungkinan yang lain gitu. Tidak ada lagi kemungkinan yang lain. Kalau saya begitu cara saya. Jadi tidak mudah saya salahkan orang, tidak mudah. Kecuali telah jelas, ya. Sudah bayin di hadapan saya, sudah terbuka semua ruang yang tidak ada lagi kemungkinan lain kecuali satu kesimpulan saja dia sudah keluar dari Islam itu. Makanya kayak tadi, dia masuk gereja. Kita nggak tahu kalau para ulama 4 tentang orang muslim masuk gereja. Paling kita udah murtad itu, sudah keluar itu dari Islam. Padahal nggak gitu di dalam pandangan mereka para ulama yang kibar, ulama yang besar, nggak gitu. Terus kita bukan ulama, kita bukan tidak memiliki ilmu, lalu kita dengan mudah mengatakan dia sudah bukan Islam. Bayangkan tuh betapa mudahnya kita menyimpulkan kan gitu. Nah, bisa jadi dia tadi yang dosanya cuma 1, kita gara-gara dia dengan kesimpulan kita, jadi dosa kita yang 10, dia cuma 1. Nah, mana lebih banyak dosanya? Kita. Itu maksudnya. Kita yang lebih banyak dosanya tapi mau mengkritisi dia yang dosanya cuma 1. Ini contoh ya, contoh, mohon maaf. Kita kritis, ya. Kita hati-hati, iya. Semuanya harus kita terapkan itu. Hati-hati, iya. Kritis, iya. Karena ini kalau kita masuk ranah subhat, itu kata subhat ini halus, lebih halus dari rambut. Tapi subhat ini juga menyambar-nyambar seperti petir. Nah, maksud aku tuh gitu. Jadi kita gali dulu. Pokoknya sampai tidak ada kemungkinan yang lain lagi yang kita bisa kasih. Sudah tidak ada, sudah hilang kemungkinan yang lain. Nah, baru di situ kita tegesin tuh. Itu kalau saya lihat metode para ulama ketika menghukumi sesuatu, itu mereka pertama karena sesuai dengan ilmu yang mereka dapati bahwa kepada sesama saudara muslim yang kalian cari dari mereka adalah udzur. Ya, bukan kesalahan-kesalahan yang kau cari, tapi kau cari udzur buat dia. Jadi berikan dia udzur yang. Nah, setelah semua kemungkinan selesai, tidak ada lagi celah untuk memungkinkan dia, baru mereka bisa menetapkan. Langsung istimbatul ahkam muncul. Itu kalau kaidah yang benar ketika kita menilai menjas seseorang. Tapi kalau kita langsung kayak bypass gitu, potong kompas, terus langsung, oh kamu begini, kamu, aduh. Di mana keilmiahan agama ini maksudnya? Sementara agama ini agama yang ilmiah, agama yang dipenuh dengan dalil gitu kan. Enggak, Kan begitu. Ustaz Abu ya. Maksud saya gini, dia itu pernah itu berdiskusi sama saya. Baik tentang ibaratkan apa namanya? Astagfirullah. Free will, tentang free will. Nah, tentang free will. Jadi saya bilang Allah nggak akan merubah suatu kaum kecuali dia merubah dirinya sendiri. Saya bilang gitu. Dia sudah paham benar-benar apa yang saya sampaikan. Besoknya saya dengar menghujat Nabi dia, kampretnya anak ini.
Jadi Jadi maksudnya gini loh, tahan lisan, ya, hifzul lisan, jaga lisan. Kalaupun tidak mengetahui sesuatu, sudah. Itu lebih baik gitu loh, daripada kau mengeluarkan sesuatu perkataan yang pada akhirnya nanti oh ya maaf ya. Kan Nabi udah bilang, janganlah kau mengeluarkan kalimat kata yang nanti kau akan meminta maaf dengan perkataan itu. Jangan, nggak usah, ya, nggak usah seperti hal itu. Kalau memang kau memiliki adab, tingkat daripada ilmu adalah adab, ya. Kalau kau punya ilmu tapi tak punya adab, itu kau dianggap belum berilmu. Jadi mohon dimengerti, kita di sini lagi ini kita punya tugas menyelamatkan manusia, bukan menyengsarakan atau memasukkan manusia dalam itu. Silakan tadi siapa yang mau berkomentar? Akhi Hasan. Oke, boleh saya izin Bang. Oh, silakan. Jadi kan tadi kan seperti Bang Hadid bilang kan kita mau cari tahu motif orang ini Bang ya. Ya. Nah ini kebetulan pengalaman saya dialog sama dia Bang. Dia kan mengangkat ayat Al-Baqarah ya Bang ya. Berapa tuh ya? Yang tentang Yahudi, Nasrani, Sabi'in yang beriman kepada hari akhir ya. Mereka mendapat pahala di sisi Allah. Nah dia menjabarkan ayat itu seolah-olah Kristen yang dianut dia itu masuk dalam pemanaan ayat itu. Kristen dia ini. Itu satu. Yang kedua di Al-Anbiya. Berapa tuh yang tentang meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam ya. Itu dia membawa teologi, dia membawa ayat itu ke teologi kekristenan yang dianggap bahwa ruh itu Allah, ruh yang dimaksud itu dalam teologi kekristenan itu Bang. Nah saya kira kalau dari situ apakah kita bisa mereka-reka dia punya motifnya apa? Apakah dia ingin menggabungkan teologi Islam ini dengan Kristen yang dia anut ini gitu? Dia mau mencampurkan atau dia ingin membalikkan tafsiran-tafsiran ayat seperti ini Bang? Nah, itu mungkin saya komentar seperti itu Bang. Iya, maksudnya gini, kita ini kan paham juga ya, ngerti. Tapi saya ingin tahu gitu, dia dapat tuh dari mana? Maksudku, apa ini hanya karena dia sandarkan kepada pendapat dia, pandangan dia? Makanya saya bilang tadi, kalau jelas dia jawab, menurut saya gitu, oh sudah tinggalkan, saya tidak akan lagi mau. Kecuali dia datang lalu meminta untuk diajarkan. Kalau untuk saya mau ladenin lagi sudah tidak. Karena saya belum tahu dia dapat dari mana. Yang seperti itu. Itu maksud saya gitu. Tidak serta merta padahal mungkin ada tapi saya nggak tahu gitu loh. ya Walaupun secara umumnya kita tahu seperti itu. Iya. istilahnya Maksudnya kan gini Bang, maaf ya. Kan tadi kaitan dengan kita ini mau cari tahu dia posisi dia ini berdiri di mana. Betul abangku. Betul. Motifnya kan. Iya. Nah, Maksud aku begini, kalau kita Ya, Bang. bisa tumbangkan dia dan tidak mampu berdiri lagi, kenapa kita cuma capek mukul dia jatuh berdiri lagi? Kita yang capek kan? Maksudku kalau sekali pukul dia langsung nggak, itu yang saya mau gitu loh. Ya maksudnya begini Bang Adi. Ketika dia kekeh, kan saya menjelaskan tentang Al-Baqarah 62 itu. Tentang asbabun nuzul ayat itu kan. Kaitan sebagian mufassirin mengatakan pertanyaan Salman Al-Farisi. Ya kan? Kalau saya baca itu kan cukup valid itu. Ya kan? Pertanyaan Salman Al-Farisi kepada Nabi. Ya kan? Tentang keadaan orang-orang Yahudi Nasrani yang masih mengikuti ajaran Isa murni itu kan. Turunlah ayat itu. Nah dia kekeh dengan dia punya pemahaman bahwa ayat itu mengacu kepada Kristen yang ada sekarang. Notabene yang dia anut. Jadi dia termasuk dalam ayat itu. Sehingga dia menganggap ketika kita mencela Kristen tentang teologi-teologi seperti ini, dia mau nggak benar. Karena ayat itu ada menunjukkan bahwa Kristen pun bisa mendapatkan pahala di sisi Allah kalau dia beriman kepada akhir, gitu Bang. Jadi pertama kita katakan bahwa tidak semua pengikut Nabi Isa itu masuk neraka. Tidak semua pengikut Nabi Musa itu masuk neraka. Jadi ketika Al-Quran mengatakan itu, yaitu di masa Nabi Isa dengan orang-orang yang lurus mengikuti petunjuk Nabi Isa masuk surga. Begitu juga ayat bercerita tentang Musa, mereka yang lurus itu ya pengikut Musa. Adapun setelah mereka Musa nggak ada, mereka kan menyimpang.
makanya turunlah diutuslah Nabi Isa alaihissalam. Lalu menyimpang lagi umat setelah Isa diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu hidup di tengah-tengah Nasrani dan Yahudi. Artinya ayat-ayat yang berbicara tentang melebihkan mereka, keutamaan mereka, yaitu bagi mereka yang mengikuti petunjuk Isa, bukan yang menganggap Isa itu Tuhan atau sebagaimana sudah kafir, udah kafir. Makanya keseluruhan di dalam Al-Quran berbicara tentang ahlul kitab, bukan yang lurus tapi yang bengkok, yang sudah memutar-mutar dengan lisan, kata Allah, yang sudah menulis dengan tangan. Jadi ketika ayat itu dibawa untuk seolah-olah semua ya pengikut Isa, mau yang lurus mau yang bengkok, begitu juga pengikut Musa. Ya itu yang tadi yang keliru. Akhirnya dia menganggap bahwasanya selama mereka mengikuti Isa atau Yesus menurut itu jangan kita ini, karena itu juga kebenaran. Astagfirullahaladzim, itu yang kubilang. Dari mana dia dapat itu? Kalau dari Islam, ya siapa yang mengatakan demikian? Nah, itu yang saya pengen tahu. Belum saya dapat jawaban dari dia. Oh, ini menurut pandangan saya. Oh, sudah, kalau dia baru dia mau ngomong begitu, ya bisa jadi saya langsung turunkan. Atau saya tidak akan ladeni dia lagi kalau masih seputar itu terus. Ibaratnya kita cuma sentil dikit, besok dia datang lagi gitu. Datang lagi. Nah, kalau perlu gitu, langsung tebas di akar. Sehingga dia akan membuat perkataan yang baru gitu. Insya Allah saya harapkan mungkin dengan Allah kasih dia dengan cara begini dihadapkan kepada kita. Ya insya Allah satu waktu Allah ketuk hatinya sebagaimana Nabi berdoa, ya Allah, kalau boleh di antara dua Umar ini jadikan satu. Ternyata yang dijadikan Muslim Imam adalah Umar yang mana? Yang mau bunuh Nabi, yang sudah ambil pedang datang menuju rumah mau cari Nabi, itu yang Allah pilih. Itulah saya husnuzon ya, saya husnuzon. Selama belum ada kepastian yang dari saya pribadi tentang orang itu, maka saya akan berhusnuzon kepada dia dan berharap Allah berikan hidayah, berikan petunjuk. Bisa jadi setelah kejadian ini dia lebih giat lagi belajar melebihi kita. Bisa jadi. Ya, itu yang saya bilang tadi, selama masih ada kemungkinan yang baik, kita buka ruang itu. Sampai mentok tidak ada lagi kemungkinan, maka sudah. Inilah yang dipakai oleh para ulama. Metode yang dipakai oleh para ulama untuk mengambil sebuah kepastian hukum atau pandangan hukum terhadap suatu perbuatan kesesatan atau lain sebagainya. Nah, sementara kita, ya para ulama saja masih menempuh jalur itu. Kita yang bukan ulama, kita juga tidak mengerti istinbatul ahkam, tidak mengerti bagaimana menghilangkan ilat-ilat, bagaimana menghilangkan yang penghalang-penghalang. Terus kita dengan mudahnya begitu. Yang saya khawatir kita justru tadi saya bilang, dia dosanya 1. Tapi perbuatan kita ke dia jadi 10. Siapa yang rugi? Bukan dia yang rugi, kita yang rugi. Kita yang rugi loh. Kan begitu. Betul atau tidak ini Bang Jubir? Saya bukan membatasi saudara-saudara, enggak, tapi lebih lagi berhati-hati begitu loh. Berhati-hati. Kayak tadi saya bawa ya. Ya, saya bawa tafsiran yang minoritasnya mengatakan bahwa kata syabbaha itu adalah bagi orang yang melihat, karena dia memiliki dalil di dalam ayat yang sama, akhir daripada dalil itu wa ma qataluhu yakinan, mereka tidak memiliki keyakinan tentang siapa yang mereka dibunuh, siapa yang mereka bunuh. Maka keraguan-raguan itu dijadikan kepada mereka, bukan Isa alaihissalam yang diserupakan, yang diganti. Nah, itu menurut penafsiran minoritas. Tetapi kalau kita berbicara dalam ranah diskusi, penafsiran ini lebih selamat dibanding kita mengatakan diserupakan. Nanti muncul siapa yang diserupakan, masa orang lain dikorbankan, keluarganya bagaimana. Nah, itu kalau dalam ranah kita dalam kajian internal itu mungkin kita bisa, karena mayoritas jumhur menggunakan tafsiran dari Ibnu Katsir dalam hal ayat tersebut. Tapi ketika ranah dialog ini ada ruang yang lain yang bisa kita sodorkan begitu, sehingga tidak ada lagi pertanyaan. Nah, terus yang kedua, kalaupun kita pakai dalil Al-Quran atau penafsiran seperti itu, di Bible juga ada tertulis, maka mereka juga ragu tentang Yesus ini dibunuh. Seperti perkataan siapa, Paulus? Ketahuilah bahwa mereka hanya berselisih terhadap masalah-masalah agama. Tapi tentang Yesus Kristus, dia hidup. Nah, artinya kalau saya pakai tafsiran yang minoritas mengatakan bahwa yang dimaksud kata syubbihalahu, ya, jadi dibuat ragu oleh mereka yang melihat siapa sebenarnya yang disalib ini. Gitu. Itu kalau saya dalam hal kita lihat kan,
konteksnya apa atau orang ini kayak mana. Oh, berarti kita sesuaikan ini jawaban kita atau alur pertanyaan kita dengan orang ini, karena kita nggak bisa maksa dengan pertanyaan yang dia tidak mampu untuk menjawab, atau kita menjelaskan ke dia dengan penjelasan yang dia tidak bisa nangkap. Itu maksud saya. Jadi kita memang Islam ini penuh dengan kehati-hatian, ketelitian. Ketelitian ya. Islam memang begitu. Hati-hati, teliti. Tidak mudah mengambil sikap. Makanya kenapa sampai dikatakan bahwa al-aslu fi ibadati tahrim. Bahwa hukum asal dari sebuah ibadah adalah berhenti, stop. Sampai ja'ad dalil, sampai datang dalil perintahnya. Sementara untuk muamalah, al-aslu fi muamalat halal, boleh sampai datang larangannya. Karena dikhawatirkan kita menghalalkan yang Allah haramkan dan kita mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kan begitu peringatan di Al-Quran. Makanya bentuk kehati-hatian para ulama membuat kita yang di bawah ini jadi bersikap hati-hati dalam menilai, dalam bersikap. Nah, orang-orang tadi ini kita anggap dia ini lagi girah, lagi semangat-semangatnya belajar tentang Islam, tapi dia tidak memakai sandaran kepada para orang-orang yang lebih memiliki keilmuan. Karena kenapa? Kita pahami dia ini dari awalnya oten. Karena pernikahan dia masuk Islam. Nah, dia punya orang tua juga. Orang tuanya mu'alaf juga. Jadi teman-teman, saya kenal dia itu lama. Bukan setahun 2 tahun saya kenal dia. Siapa Bang Adit? Siapa? Itu si Oten, oke, saya kenal dia ini bukan setahun 2 tahun, supaya kalian tahu. Tanya dia kenal saya berapa lama. Memang begitu. Jadi saya kemarin minta, coba kalau ada keluarga di rumah istrinya apa anak-anaknya, saya mau konfirmasi langsung. Gitu. Saya mau mengkonfirmasi langsung. Kadapun nanti dia tekan sama keluarganya, oh bilang aja begini. Kan kita bisa tahu dari ucapan itu. Gestur kita bisa pahami. Ucapan bisa kita pahami. Benar atau tidak. Jujur atau tidak. Kita bisa dengar kan? Kita bisa dengar. Memang dia ini, saudaraku, kalau kita bersikap seperti itu, banyak saudara-saudara muslim kita ya, yang tanpa sadar mereka bukan muslim lagi. Sudah keluar dari Islam. Ketika dia menggugurkan kewajiban dalam Islam, dia udah keluar. Seperti lihat di komal-komal yang kaji-kaji roh, kaji-kaji tentang siapa itu roh Allah, bagaimana begini segala macam. Mereka sampai meninggalkan, menggugurkan kewajiban, mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib bagi mereka. Padahal Nabi SAW sampai mau wafat meninggal, beliau masih berdiri sholat. Salah satu pembatal keislaman adalah meyakini tentang tidak wajibnya suatu perintah. Padahal itu wajib. Dia udah bukan muslim. Kenapa kita nggak bersikap begitu ke dia? Yang lebih jelas lagi. Ya. Lebih jelas lagi sudah. Itu sudah tidak ada keraguan lagi ketika dia mengatakan tidak ada kewajiban sholat itu. Itu sudah lebih jelas. Kenapa kita nggak serang dia habis-habisan gitu? Sementara ini masih tengah-tengah ini antara benar salahnya ini. Tapi kita sudah memperlakukan dia seolah-olah pasti sudah. Maksudnya janganlah seperti itu, teman-teman. Saya gini ya, tidak ada niat saya itu jahat. Nggak ada niat saya buruk. Bang Abu ini selalu dapat hati. Betul, kenapa kalian nggak menyerang si Majid itu ya? Yang Enggak. Saya nggak bawa orang lain dulu. Begini Bang. Saya nggak mau bawa orang lain. Maksud saya begini. Saya juga ingin Anda itu meyakinkan saya secara pribadi. Kalau teman-teman yang lain mungkin sudah pernah dengar Anda di koma lain menghujat Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad. Saya nggak dengar. Gitu dong. Saya nggak mau. Nah, ini kan Anda sendiri ada di sini, maka halal itu saya pertanyakan langsung ke orangnya begitu loh. Betulkah kau menghujat Nabi Muhammad? Bagaimana caramu menghujat Nabi itu? Coba saya mau dengarkan. Halo, Bang. menghujat Nabi, ayo. Dengar Bang Abu. Enggak, saya tanya ini, benarkah Anda menghujat Rasulullah? Saya tanya. Tidak menyerang kemampuan. Jadi contoh nih. Gini ya, ketika saya lihat teman muslim berpolemik, lah ini bukan Islam, ini tidak memahami Quran ini. Yang saya maksud tidak memahami Quran, karena saya selalu menekankan. Jadi saya menguji, Dede, bagaimana saya kasih contoh Bang Abu, demi Allah saya pernah naik ke Komal Kristen mempresentasikan tentang kehidupan perkawinan baginda Nabi, dan tidak ada yang bantah saya. Nah, mau dengar dalil saya? Saya punya kemampuan itu loh. Gitu. Gini.
Gini Teman-teman aja, gini. muslim ini kurang Su- ngerti Quran gitu. Baik. Begini, saya mau tanya. Ini saya langsung klarifikasi ke Anda. Betulkah bahwa pemahaman-pemahaman yang Anda pahami hari ini adalah menurut pribadi sendiri gitu, atau ada rujukan? Coba Oke. silakan. Gitu dong. Makasih ya. Pertama Bang Abu, saya tahu adab atau etika di dalam belajar Quran. Pertama, mushaf aslinya janganlah kita sentuh sebelum kita wudhu ya. Yang paling hakikat kita bersih hati. Tapi kemudian membersihkan diri dulu. Tetapi terjemahan itu layak ya, kita cuci tangan cukuplah, terus kita buka, kita belajar. Nah sekarang kan ada aplikasi. Jadi begini Bang Abu, salahkah saya kalau umpamanya saya membedah sebuah ayat, terus saya berliterasi pada kaidah bahasa Arab atau nahu sorobnya, kemudian saya tidak lupa asbabun nuzulnya, kemudian saya tidak lupa tafsir. Nah semua itu saya rangkum jadi satu, saya bedah, saya tuliskan. Oh begini maksudnya. Contoh, Injil adalah bahasa serapan, bukan bahasa Arab. Contoh Enggak, nih. saya tanya dulu begini. Satu pertanyaan saya cuma simpel. Apakah seluruh pemahaman-pemahaman yang kamu paparkan selama ini itu bersumber dari diri sendiri atau ada rujukan dari orang yang lebih alim? Itu saya tanya dulu. Ya. Rujukannya aplikasi nahu sorab, kemudian kaidah bahasa, kemudian Silakan. Silakan. Bang Abu, artinya Bang Ali. artinya Bang Bang Abu Ali. tahu kan dia ini murtad ya, Bang Abu. Oh saya Gini betul Bang Ali, saya nasihatin Bang Ali untuk teman-teman semua. Dan silahkan mau ditanggapi, diterima untuk mengoreksi diri lebih bijak lagi, tidak masalah, silahkan. Saya tujuannya itu karena kasihan, sayang. Kalau di Betul, dalam betul. kitab Ta'limul Muta'allim itu, Bang Ali, itu ada 6. Tadi kita sudah mungkin Bang Ali nyimak, ada 6 syarat untuk belajar nuntut ilmu. Alala tanalul ilma illa bisittatin sya'um bika ammajmu'iha bibayani. Pertama ada zakat. Setiap manusia itu punya zakat, kecerdasan. Semua. Wates, agnostik, Buddha, Hindu, bahkan yang orang dibilang idiot tuh bisa menghafal Quran. Orang yang terbata-bata suara, yang ada orang bisa. Gitu loh. Zakat. Ada zakaun wa hirsun, ada semangat. Terus ketiga wastibarun, sabar nuntut ilmu ketiga. Terus wastibarun wa bulghatun, harus ada modal. Sangu. Kalau belajarnya online ya pasti kan harus ada HP gitu. Terus harus ada paket. Dulu orang-orang dulu tuh ngaji itu harus bawa ya buah-buahan untuk gurunya, bawa rempah-rempah, bawa minyak untuk gurunya karena dulu pakai minyak tuh. Gitu loh. Wa irsyadu ustadin. Nah, ini nih, harus ada mursyid. Harus ada guru. Karena kalau belajarnya pakai aplikasi, bukan berarti dia bukan sumber ilmu. Bukan. Dia informasi, pengetahuan. Gitu loh. Referensi aja. referensi. Tapi bukan sumber ilmu. Gitu abangku. Nah, gitu dong, Boleh gitu dong. belajar dari buku. Tapi Bang Ali pada saat belajar dari buku, kalau kita ndak paham, nanya sama buku nggak bisa jawab. Aplikasi ini mau nahu, mau sorob, mau tasrif, mau ilmu bayan, balaghah, nggak komplit di sini. Itu Siap, Bang Ali. siap. Kita perlu Gitu, Bang Ali asik ada dong kalau guru yang membimbing. Wa irsyadul Siap, saya ustadin tanggapi baru itu. terakhir wa tuliz zamani, nuntut ilmu tuh sampai meninggal. Nah, Oke, ketika Bang Ali bertanya apapun tentang Al-Quran, itu ada namanya balaghul Quran, ada namanya ulumul arabiyah, ada ulumul Quran. Bahasa Quran itu sama bahasa Arab itu berbeda, Bang Ali. Kalau Oke, Bang oke, Ali makasih. saya kasih contoh aja nih, saya kasih contoh satu, kayak jalasa sama ada. Kalau pakai terjemahan, Bang Ali nanya terjemahan ada sama jalasa itu sama-sama duduk. Sama. Nggak bisa dijelaskan Sama. di sini. Nggak ada penjelasan di sini. Betul. Mursyid nih kayak saya jelasin Bang Ali. Kok ada jalasa tuh kalau nyari di Google Translate tuh duduk. Tapi Bang Ali, kalau posisi kok ada sama jalasa bedanya, kalau jalasa tuh orang lari-lari diri, jalasa dia duduk. Tapi kalau kok ada itu dia baring-baring, dia posisi dari bawahnya duduk, itu baru dia duduk, itu kok ada. Jadi
dari penjelasan itu, kalau modalnya pakai terjemahan Bang Ali, kalau modalnya buku saja, hampir rata-rata itu keliru. Kayak Bang Ali sempat saya dengar tuh di Komal manapun bilang tentang din. Bang Ali bilang itu bukan agama. Din itu kalau Bang Ali belajar dari kosakata, kalau umpama tasrif, dana, dainun kan dari utang, artinya hutang itu. Apa Bang Ali pengen bilang, Islam itu hutang din, apa kayak gitu? Perlu penjelasan guru Bang Ali. Kalau Bang Ali nanti innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama itu hutang nggak bilang agama, hutang itu adalah Islam, Islam hutang, masa Islam hutang? Oke. Saya tanggapi sedikit. Pertama, terima kasih Tapi gitu. mau belajar, mau diskusi sama saya. Saya tanggapi dulu. Saya kasih Nggak tahu usah warna diskusi, saya. belajar aja, nggak usah diskusi. Saya kasih tahu warna saya. Pertama, terima kasih. Mungkin Bang Abu sudah ingatkan ya. Begitu, untuk memenangkan hati itu pakai hati, bukan pakai congor. Jadi jangan menekan. Nah, dari penampilan Abang dari awal tadi, Abang itu langsung saya pikir luar biasa. Begitu, kalau mau nasihat orang, bukan mau perhatikan Bang. Saya baca Quran, salah sedikit ketawa semua. Di situ saya mulai tidak nyaman, subhanallah. Padahal saya lihat hadisnya, malah orang itu yang membaca terbata-bata 2 kali pahalanya. Terus saya ingat, saya juga pernah jadi khatib ya. Saya juga pernah antar khutbah. Saya ingat kalimat terakhir tuh, jangan ketawa kalau salah ya. Ansitu wastami'u wa atiu rahimakumullah. Kalau dibacakan Quran bagimu diam, dengar. Semoga kamu mendapat rahmat. Saya diketawain Bang Abu. Ini Bang Abu salah satu orang yang paling perhatian sama saya. Terima kasih. Di situ saya sudah tidak merasa nyaman. Saya salah digabung orang nih. Kok Quran yang saya kenal kok tidak seperti orang-orang yang di Komal ini ya. Setiap saya gabung saya dimaki, ditertawain, difitnah lagi, menginjak. Subhanallah. Nah, di situ saya tidak nyaman. Akhirnya oke lah. Saya jadi ingat si Besi itu. Saya tanya, Besi, kamu kenapa kamu dulu lawan saya betul-betul? Padahal saya cuma menguji keislaman kamu. Kenapa kamu sudah jadi murtad ulang? Takut saya Bang. Kamu tahu kan Bang, Islam itu ya. Saya salah ngomong sedikit langsung mau dicari. Sekalian saja saya balik ke Kristen. Di situ saya dalam hati itu istighfar Bang. Tampillah sebagai seorang Islam. Islam itu yang saya ketahui. Saya nasihatin, ini saya sebetulnya lagi sambil kerja, tapi karena saya cinta dengan Bang Abu Hadid, hostnya sama Bang Ali sama teman-teman. Nasihat dari saya nih, saya dapat nasihat dari ayah ibu saya di Madura. Allah maghfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira. Juga guru-guru kiai-kiai saya. Kalimatnya simpel Bang. Atur yang bisa kita atur, jangan atur yang nggak bisa kita atur. Maksudnya Oke, makasih. Bang Ali. Artinya gini Bang Ali. Kuasanya orang bikin kita marah. Kuasanya orang bikin kita tersinggung. Kuasanya orang bikin kita tidak nyaman. Itu kuasanya orang. Kita nggak bisa ngatur mulut orang, tingkah laku orang, gayanya orang. Nggak bisa prasangkanya orang sama kita. Kita nggak bisa atur. Nggak usah kita ikut-ikut atur. Orang nggak bisa kita atur. Kuasanya orang bikin kita marah. Tapi untuk marah dan tidak itu ada di kendali kita. Kuasanya orang bikin kita tersinggung. Tapi untuk tersinggung dan tidak kan ada di kendali kita, Bang Ali. Kenapa Bang Ali jadi didikte sama orang? Bahagia, surga, itu kita yang ciptakan Bang Ali, bukan orang lain. Kenapa Bang Ali didikte sama orang? Saya masuk Komal, orang ada caci maki saya. Kita nggak bisa ngatur prasangkanya orang, mulutnya orang, tingkah laku orang. Mau ngapain kita atur? Nggak bisa kita atur. Kuasanya orang tuh bikin Bang Ali untuk tersinggung. Tapi untuk tersinggung dan tidak ada di kendali Bang Ali. Saya naik ke sini karena Bang Ali tadi ngomong mengenai masalah innad dina indallahil Islam, tentang Islam. Bang, di dalam kaidah orang beramal khususnya Islam, ada kaidah al-aslu fil af'ali taqayyidu bil hukmi syar'iyyi. Asal muasal perbuatan manusia dari mulai melek sampai dia merem, tingkah laku, perkataan, hati terikat dengan hukum syariat. Bang Ali mau belajar dengan buku, dengan online, monggo silahkan. Cuman jangan lupa saya nasihatin, perlu guru supaya nggak keliru. Karena kalau umpama belajar tanpa guru, keliru pasti, setan gurunya. Gitu loh.
Karena nanti kita nggak bisa, makanya berguru tuh perlu yang namanya sanad matan, harus sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berguru nggak nyambung gurunya sanatnya, kacau Bang Ali. Makanya Bang Ali coba lihat kalau ada Islam yang aneh gitu. Kita ada Majelis Ulama Indonesia, NU, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, semua jadi ada persatuan. Ini kayaknya agama nggak beres. Karena perlunya bersanad. Jangan ujuk-ujuk baca, udah saya langsung dari Quran langsung. Udah kembali ke Quran, pokoknya Quran langsung. Emang pada saat nanti kita tuh nggak paham dengan ayat Quran, Quran bisa jawab. Yang bisa jawab siapa? Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahlinya. Itu kata Allah. Itu Bang. Jangan nanya sama orang yang nggak tahu ngajinya di mana, mondoknya di mana. Padahal saya mau bacain ayat itu tadi loh. Saya mau bacain ayat itu sebagai pengingat bagi beliau. Jadi tapi enggak, saya bacain. Turun nanti lanjut. Ya. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Sadaqallahul azim. Nah, itu maksud bertanya. Oke. Luar biasa Bang Hanafi. Begitu dong kalau tampil. Oke ya. Sebentar, saya ini punya banyak kekecewaan ya. Terutama teman-teman dekat saya. Bung Adios ini salah satu orang yang cukup dekat. Oke. Jadi begini Bang. Adios ini sebentar Bang. Bung Adios ini lama kelamaan. Saya lihat udah mulai termakan. Padahal di awal Bukan saya termakan. Kawan, bukan termakan. Yuk ingat nggak waktu saya tanyakan kepada Anda, supaya jangan simpang siur, karena ini kan komal Islam, komal perdebatan. Saya tanya kepada Anda ini posisi apa? You declare, saya Kristen. Saya lanjut. You jangan menyangkal itu. Siap, Ini bukan termakan, pernyataanmu sendiri yang membuat penilaian kita terhadapmu. Faham nggak? Tenang, Oke, Bung Adios. begini Bang Al. Ini saya bikin password begini. Ustadz Hanafi curhat dong. Nah gitu ya. Oke. Gini teman-teman, ini rahasia Bang Ali, rahasia. Kenapa kita sering kecewa dalam hidup? Kenapa kita sering sakit hati dalam hidup? Ustaz, sedikit. Karena Kemarin kita masih gara-gara berharap kepada makhluk Bang Ali. Oh iya, Makanya saya tahu. kalau dalam ibadah itu salat tuh ada kalimat gini Bang Ali, mungkin masih hafal, mungkin teman-teman muslim. Inna salati wa Wa nusuki. nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Bukan Yahya. Kalau Yahya itu arti nama tuh Yahya, tapi Wa mahyaya. Wa mahyaya. Bukan Yahya. Ya. Wa mahyaya. Ya. Hidupku matiku lillahi rabbil, semata-mata karena Engkau ya Allah, ya betul. Nah, Oke, sebentar. aku hidup, aku masuk komal, udah karena Allah. Kenapa kita sering kecewa? Karena masih berharap pujian dari makhluk. Gini Bang, Supaya senang. Kok Bung Adi saya udah berusaha ini, kok nggak disenengin saya? Karena masih berharap sama makhluk, makanya sering kecewa. Saya jadi suami, berbuat baik saya kepada teman-teman, bukan berharap teman-teman baik sama saya. Saya berbuat baik sama teman-teman, nggak berharap, bukan karena teman-teman baik, no. Saya berbuat baik itu karena Allah takdirkan, izinkan saya bisa melakukan kebaikan itu, dan itu perintah dari Allah. Makanya saya nggak kecewa, mau dia mau balasnya nggak baik sama saya. Nggak peduli saya. Gitu. Ini luar Bang Ali. biasa, ya. Jadi Bang Ali kecewa sama oknum, tapi kenapa yang disalahin Islam? Gini Bang, singkat-singkatnya. Seperti ini Bang Abu, baru saya kemarin saya mau curhat. Ini Abang Abu kan saya sebenarnya mau curhat. Cuma saya jijik ya. Kemarin saya di Komal Kristen itu tipping di bawah, itu dia sudah curhat, dia sudah menyesal karena dia menginjak Al-Qur'an. Ya Allah wa Rabbi. Di situ Ya saya mulai jijik kalau mau udah. terus terang. Jadi saya lebih Iya. suka kita bicara baik-baik, bukan curhat-curhat. Saya Iya, sebenarnya iya. simpati sama Bang Abu ya. Sama Adios Iya, ini iya. juga, sama si Bang Watts itu banyak ya. Sebenarnya sama si Harapan, tapi si Harapan itu jadi benci sekali setinggi langit ya. Padahal karena dia mengajak saya debat kalah terus. Nah, disinilah Bang, saya lihat kebencian itu yang tidak hilang.
di hati kalian adios, tolong netral sedikit. Coba kalian lihat Bang Abu nih. Sabar kawan, brother, gini. You kan gini ya, mohon maaf saya diberi waktu sedikit dulu. Ya, You sering silakan, masuk di silakan. komalnya Mbak Miska, di Mbak Miska kan, sama Bang Al, ya kan? You bocorkan, you punya KTP itu kan awalnya kan, bahwa you mualaf. Nah itu pun kami waktu itu sangat percaya, karena you kasih tunjuk semua kan identitas Islam. Awalnya seperti itu. Bahkan beberapa teman-teman itu saya menyanggah mereka, jangan, dia mualaf. Karena dia menunjukkan foto kopi KTP itu. Tapi ke belakang, bahkan dengan Bang Al pun kau serang Bang Al. Ya kan? Bang Al ini punya kapasitas dia itu. Saya anggap dia punya kapasitas lah untuk menyampaikan ilmu-ilmu Islam itu. Bang Al. Bang Al yang Terus ke belakang sini kan kita sering mondar-mandir ke komal-komal kan kami mendengar narasi-narasimu. Begitu, siapa? Bang Richard. Narasi-narasimu ini kan menghujat ini Islam ini. Bang Adios Lalu sedikit. sebentar, brother. Suatu saat kan kamu naik ke komal saya kan minta klarifikasimu. Bang Richard, saling kenal kan? Bang Richard, saya mau minta dulu Anda nih posisinya di mana? Kurang bagus kalau dalam komal ini kita tidak memposisikan diri ini ada di mana. Ini kan komal-komal debat ini harus tahu kita posisinya di mana. Bang Richard sampaikan, saya Kristen, benar nggak? Ini walau saya dengar ini, saya nggak mungkin bohong loh. Kalau saya sudah punya argumentasi, sudah punya data, baru saya sampaikan. Saya juga takut seperti yang Bang Hadi sampaikan itu. Ya, menjatuhkan hukum kepada orang itu berat itu hukumnya. Nah, terima kasih. Nah, kita ini menilai sesuatu dari Zohir, sabar. Kita ini menilai sesuatu dari Zohir. Ketika Anda menyatakan bahwa saya sudah Kristen, ya gimana lagi? Kan kita bukan mengetahui hal yang gaib di dalam isi hatimu. Lalu kamu boleh bola bagi saya masih hilang begini. Loh, kamu declare di depan saya Kristen. Lalu kau tantang saya tentang ayat Al-Quran itu kan, kamu sodorkan Al-Baqarah itu kan. Berapa tuh yang tentang orang beriman, Yahudi, Nasrani yang beriman, kau tafsirkan itu bahwa Kristen sekarang pun masuk dalam ayat itu. Kemudian di Al-Anbiya, ya kan, tentang meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam. Kau bawa ke dalam teologi kekristenan. Nah itu kira-kira bagaimana menurutmu? Jadi kau sendiri yang membuat ya tuh pernyataan-pernyataanmu itu yang membuat kami menilai seperti itu. Gantian Bung Adios. Bukan kami membencimu. Tapi harus begini loh, jadi orang tuh gini, jadi orang tuh harus punya prinsip gitu. Hitam-hitam, putih-putih gitu. Nah, terima kasih. Oke, Ustadz Hanafi ya. Gini, saya tekankan satu. Jadi kita benci pemahamanmu, kami nggak benci dirimu, itu paham ya? Kami benci narasimu, kami benci pemahamanmu, itu yang kami benci. Tapi kalau kamu nggak, Bang Abu, lanjut. Setiap orang harus diberi kesempatan untuk klarifikasi singkat. Saya tahu Iya, nih. silakan. Begini, karena saya agak bawaan dari dasar memang agak emosian ya. Tapi begini, ini singkat Bung Adios. Itu perjalanan yang panjang. Saya di Miska saya selalu kan jadi narasumber sama kamu. Bung Adios jangan potong dulu ya. Dengan Ustadz Al kalau sudah ada saya, sudah turun dia kan, saya yang handle menjawab pertanyaan tentang soal Kristen. Nah, itu berjalan. Tapi ini yang Anda simpulkan tadi itu satu perjalanan yang panjang. Artinya Anda lupa saya sudah mengalami tekanan dan segala macam di situ sehingga Ustadz Al bilang kok si Oten Oke kok jadi lain sekarang ya. Nah, jadi lain. Nah itu saya sudah mengalami perjalanan panjang, Bung Adios. Jangan sesingkat itu, sehingga saya tampil agak berbeda. Contoh, terakhir debat dengan Ustadz Al, saya kan tidak mau berdebat, tapi karena Ustadz Al agak menyerang, saya naik. Saya bilang Ustadz, oke sama saya, silakan kau bertanya duluan. Terus tanyanya begini ya, Bung Adios. Pasti Anda ingat ya. Kenapa Tuhannya Oten itu manusia? Nah, terus saya ketawa. Abang Hanafi, Pak Bang Abu, saya ketawa, saya langsung menyerang dia. Saya bilang, aduh pertanyaan seperti ini dari seorang Muslim yang cendekiawan, saya lucu, Ustadz Al, ya Tuhan, ya dimanapun orang tahu Tuhan itu maha tidak terhampiri, tidak dapat disamakan dengan apapun. Terus kamu bertanya, Yesus itu Tuhan. Mestinya kamu tanya begini, Ustadz Al, kenapa Yesus kau tuhankan? Seperti itu.
Tapi kalau kau menyatakan Yesus itu Tuhan, berarti kau bukan seorang Muslim. Karena Tuhan hanya disematkan kepada Allah, Sang Khalik itu. Di mana dalam tauhid Islam, bagi orang Islam, maka dia akan tahu mencari Allah, dia dapat Tuhan. Dia cari Tuhan, dialah Allah. Muncullah kalimat peniadaan, la ilaha, peniadaan Tuhan selain Allah. Jadi pertanyaan seperti itu saya serang, terus saya dikeroyok. Nah, di mana salah saya? Bung Adios, betul. Ketika itu Anda lihat saya sudah tampil menyerang. Karena saya tidak merasa nyaman lagi. Intinya begini, Bung Adios. Menurut saya kok Islam yang saya kenal lewat Quran ini berbeda dengan orang-orangnya yang ada di Komar. Itu intinya, silakan. Brother, brother. Ini gini loh. Saya bilang tadi toh, kita nih bukan sesuatu yang bisa masuk ke Isi hati orang. hati seseorang. Ketika kita zahirnya pilihan kita nih, maka saya tanya Anda kan, Pak Oten, mohon maaf ya, ini coba Anda clarified, ya kan, supaya jangan simpang siur. Itu apa? Dalam bentuk saya punya perhatian terhadap Anda. Kalau di saat itu Anda bilang, saya masih Islam, saya di belakang Anda, saya backup Anda. Tapi Anda bilang apa? Saya Kristen. Lalu Anda tantang saya. Nah, penilaian apa lagi yang saya mau bisa bernilai kepada Anda? Anda bilang Islam tadi, Anda bilang waktu itu, saya Islam, saya backup Anda. Sampai kapan? Assalamualaikum warahmatullahi Begitu kawan. Waalaikumsalam Tapi warahmatullahi kawan mendeklar di depan saya, bilang saya Kristen. Lalu saya menilai apa kalau Anda sudah mengatakan demikian? Gitu kawan. Ya. Kalau saya simpulkan dikit Bang Thomas. Jadi beliau ini dia bereaksi karena ada aksi. Nah, di saat dia bereaksi yang kita nilai adalah saat dia beraksi dari sebabkan aksi. Itu satu. Terus yang kedua, kata-kata dia ini kalau saya nggak salah, qaulil haq wa uridul batil. Setuju nggak Bang Ustadz Hanafi? Setuju nggak? Setuju. Oke, lanjut. Gini, izin ya, Bang Ali, ini kan mumpung ada semua yang ada di sini, mari kita bertabayun, Bang Ali. Sebenarnya Bang Ali ini arahnya kemana? Betul, itu yang ingin tahu. Kita biar semua ingin nanti- tahu itu aja. Ini sangat penting kalian dengar statement saya. Bentar, Saya Bang izin, Ali, Ustaz. jangan Bang Ali jangan dipotong dulu. Mas, Iya, sebentar jangan Thomas, saya dipotong ingin dulu. sekali nih. Saya ingin sekali klarifikasi. Begini, saya katakan ya, jujur, tauhid murni itu tidak terbantahkan. Persoalan Trinitas, Tritunggal itu tafsir makna. Masih saya belum sampai ke ujung. Tapi kalau tauhid itu sangat sederhana dan itu 1 kali 1 sama dengan 1. Itu matematikanya, ilmu pasti. Saya akui itu. Nah, adios, dengarkan baik-baik. Itu imanku, ya. Tapi karena dunia saya, akhirnya saya mulai berpikir tidak nyaman yang Bang Abu bilang. Ada aksi ya, tidak nyaman. Akhirnya saya hampir saya dibaptis. Nah, itu Bung Adios. jadi mau ambil kayak Lukas masuk gereja penyelidikan begitu ya. Jadi gini Bang Ali, jadi sebenarnya Bang Ali ini imannya di mana sekarang? Secara lisan Anda mengatakan Anda ini masih Muslim, tetapi secara perbuatan Anda ini masuk gereja, beribadah di gereja. Nah, ini dua hal yang harus diluruskan, gitu loh. Biar orang melihat Bang Ali itu tidak timbul suudzon. Ya, jadi kalau memang Mbak Ali Muslim ini saudara kami tidak boleh menuduh ya bahwa Bang Ali ini adalah orang kafir gitu loh. Tetapi bentar Bang Ali, jangan dipotong dulu. Tetapi ketika kami melihat secara dohir Bang Ali masuk gereja, beribadah di gereja, ya kita sebagai manusia yang tidak pernah mengetahui isi hati manusia yang lain, maka kita akan mengatakan Bang Ali ini Kristen, walaupun secara batin Bang Ali ini tidak Kristen gitu loh. Jadi harus jelas dulu Bang Ali ini sebenarnya arahnya di mana, keimanannya sampai titik hari ini itu di mana gitu loh. Biar kita jelas untuk memberikan label kepada Bang Ali, biar kita tidak dosa. Ya, itu Bang Ali. Silahkan. Ya, coba bikin statement yang tegas maksudnya. Statement yang tegas bahwa sampai dengan hari ini betul-betul saya masih Islam dan mengakui kesalahan-kesalahan, bahwasanya saya sudah melakukan kesalahan. Pak Abu, saya di framing terus sampai sebulan ke depan ini. Nanti kalau saya bikin dia sudah ngapain? Begini Bang, nggak usah peduli dengan manusia. Surga kita, neraka kita bukan tergantung manusia. Itu harus diingat. Ya, surga kita bukan di manusia.
Neraka kita bukan karena pandangan manusia. Mau orang 1000 benci kita nggak bikin kita masuk neraka kok. Mau 1000 orang sanjung puji jadi kita nggak mungkin bikin gini. kita masuk surga. Jadi maksud Anda sendiri menyelamatkan diri Anda ini. Coba bagaimana? Buat statement yang tegas. Ya. Oke, ya. Begini Buat Bang Abu pertanyaan ya. aja Bang Abu. Oke, kalau pindah agama itu didasarkan pada kalbi, karena hati itu manajer tubuh ya. Lewat hati itu muncul lisan dan kauli. Kemudian artinya itu diikuti oleh seluruh anggota tubuh. Itulah yang disebut iman. Pengakuan dalam hati, kemudian keluar melalui ucapan tentunya Islam. Paham itu, kita paham itu, kita Bang Ali, kita paham, sangat paham, kita Muslim paham tentang apa itu iman. Nah sekarang ada terjadi pada abang ini, apakah kami mau mengatakan abang ini bukan Islam atau Islam tapi belum beriman? Dari situ kita nilai. Nah sekarang menurut dari abang sendiri, pengakuan abang sendiri, saya masih Islam di dalam hati saya maupun perbuatan saya maupun ucapan-ucapan saya. Itu yang kita pengen kita dengar gitu loh, Bang Ali, silakan. Oke ya. Saya bawa kalimat paling indah ya. Perhatikan Bang Abu. Ya. Saya pakai kalimat saja, iftitah saja ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ya, sembahyangku, salatku, ibadahku, hidupku, matiku semata-mata karena Allah. Wa anna minal muslimin wa ma anna minal musyrikin. Tapi ingat Bang Abu, muslimin ya. Saya kasih standar muslimin. Aduh, masuk Ya? lagi ke lugoh. Bahaya kalau begini nih. Kalau Bagaimana kalau saya jawab? Ya, bagaimana kalau saya jawab? Itu Malah hanya bahaya. teori. Itu hanya teori. Pada faktanya, prakteknya nggak gitu. Bagaimana kalau saya mengatakan begitu? Ini aja, bikin pertanyaan. Izin aja teman-teman dari Bang. sebelum saya turun. Boleh izin saya sebelum turun. Ustaz jangan dulu Ustaz. Ustaz kalau Ustaz turun nanti mereka keroyok saya lagi nih, yang lain-lain. Enggak, saya yang menunggu. Sambil kerja. Saya sambil kerja, takutnya saya parkun nggak bisa jawab. Halo. Saya sih siapa aja parkun, cuman takutnya nanti dipanggil-panggil saya lagi bawa kendaraan. Gini loh Bang Ali. Kalau Bang Ali mau tahu, ini nasihat dari saya Bang Ali. Banyak orang-orang yang mu'alaf, masih Islam, tapi karena ngelihat tingkah laku Muslim di Indonesia, dia jadi murtadin lagi. Karena ngelihat tingkah laku umat Islam di Indonesia, banyak yang murtadin lagi. Karena 80% di Indonesia taruhlah Muslim, tapi 60-70% orang Indonesia yang Muslim nggak bisa baca Quran. Allahu Akbar. Paham ya? Boro-boro dia ngerti tauhid, ngerti akidah. Jadi kalau Bang Ali ngelihatnya karena tingkah laku Muslim, pasti murtadin lagi. Tapi caranya, saran saya Bang Ali, belajar sama ahlinya. Ya, itu saran saya. Itu aja dari saya. Nanti saya masuk lagi Bang Ali kalau sempat masih ini. Oke, insyaallah. Saya sambil bawa kendaraan. Izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi gini Bang Abu. Bang Abu aja yang bikin pertanyaan supaya jelas posisi dia gitu. Tinggal pilihannya A atau B Iya, gitu tuh, aja. tinggal declare aja. Kalau Muslim declare. Bantah Dios kekristenanmu, tadi bantah. sudah mengaku loh Bang. Bung Adio, saya sudah mengaku. Nggak usah pakai perantara Bangku, Bang Ali. Nggak usah Bang pakai Jibril kita cukup segala. lah. Kita paham kok. Gengsi loh, Kita di sini kadang-kala terlalu berterus terang gengsi loh. Ini media sosial loh. Saya sudah mengaku tadi itu. Yesus apa? Gitu. Yesus Tuhan atau Nabi? Ayo, coba jawab. Yesus Tuhan atau Nabi? Oke, dengar jawaban saya ya. Coba. Ini kalau kita pakai KBBI literasi Islam maka Yesus itu utusan. Perhatikan Adios. Dimanapun Yesus tetap mengaku dia utusan. Adapun tentang kata Tuhan itu adalah tafsir makna. Karena iman Kristen dibangun firman itu menjadi manusia daging, bukan firman menjadi kitab Taurat atau Quran. Dalam iman Kristen Tuhan itu gelar kekuasaan, bukan sang halik. Makanya kalau dalam gelar kekuasaan Kurios itu Tuan. Ketika dilebihkan karena dia datangnya dari atas dalam iman Kristen maka disematkan ke huruf H di tengah. Bukan berarti dia Oke, sorry. Yesus tidak memiliki natur kealihan, keilahian dalam diri natur. Bang Dias, jangan gitu gini.
langsung ke Bang Ali saja. Bang Ali jangan menjawab mengatasnamakan Kristen, jangan. Tetapi jawablah pertanyaan Bang Dios itu tadi dengan imannya Bang Ali. Menurut Bang Ali, imannya Bang Ali, Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan gitu. Jangan Tuhan, itu klaim Yesus sendiri, bukan cuma saya. Saya percaya sekali Yesus mengatakan dia Tuhan, ya. Kurios bukan itu Tuhan Bisa berarti. juga. Bukan Ya, Tuhan. Bukan Tuhan. Bukan saya Bukan mengaku. Tuhan. Yesus bilang aku diutus, utusan dimanapun tetap Iya, utusan. menurut Bang Ali, Seorang Yesus bukan hamba- Tuhan. Bentar Thomas. Seorang hamba tidak. Assalamualaikum. Gini Bang Ali, coba Bang Ali, menurut Bang Ali Yesus bukan Tuhan, betul ya? Iya, kalau dia Tuhan matilah semua yang melihat dia saat itu. Gimana sih Thomas? Oke, baik. Ya tambah sedikit Bang Thomas. sorry. Iya. Trinitas Duinatur. Dengan tegas mengaku Allah itu pasti Tuhan. Sebentar. Richard. Itu enggak usah di ini lagi. Memang ini sudah Jangan terlalu masuk Bang, nanti saya turun loh, gitu. Malu dong. Ini substansi kawan, ini substansi, ini fundamental. Trinitas Duinatur tidak dibenarkan dalam Islam. Setuju? Oke, kalau begitu coba Bung Adios. Luar biasa nih kamu Bung Adios. Loh, Oke ya. ini substansi, fundamental. Dengar. Makanya saya tanya Eh, ini. Begini Dengar, Bang, dengar dulu. izin saya sebentar Bang. Saya cuman ingin penegasan dari Bang Al. Saya nggak butuh Yesus Tuhan atau bukan, enggak. Kalau abang sudah mengakui atau menegaskan tentang keislaman abang, nggak perlu kayak tanya lagi Yesus Tuhan atau bukan. Trinitas itu abang yakini, nggak perlu. Maksud saya gini, apa yang sudah lewat dengan abang jujur, abang masuk gereja dan semua. Ini kan abang main api nih di sini. Abang pertaruhkan, kalau memang abang Islam, abang pertaruhkan iman abang. Bahkan sampai abang mengatakan bahwa tinggal dibaptis saja yang belum saya ini. Artinya semuanya sudah. Berarti abang sudah masuk, sudah ini. Sabar. Sekarang biar hilang keraguan-raguan kami tentang Bang Al ini, Bang Richard ini, biar hilang. Saudara-saudara muslim yang nonton di sini juga nanti kalau ketemu di koma lain apa, mungkin mereka juga bisa bersuara. Tapi yang jelas hilangkan dulu keraguan kami yang ada di sini tentang Bang Richard ini, itu dulu. Hilangkan keraguan bahwa abang tuh memang masih di Islam, memang masih meyakini kebenaran Islam, dan apa yang saya lakukan kemarin itu karena bla 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 bla, itu nanti abang terangkan. Tapi yang penting hilangkan keraguan itu di kami dulu. Bagaimana cara abang menghilangkan keraguan itu? Silakan Bang. Oke, dengar. Sebenarnya saya sudah menjawab dengan baik tadi ya, tapi kalau mau diulang lagi ya saya ulang. Perhatikan nih, kita harus pakai dalil nih. Gak usah dulu Bang. Jadi kesannya abang tuh ngajarin kami gitu loh. Nggak usah untuk kayak mengungkapkan iya, siapa makanya saya. kita nggak usah ngajarin kami soal begitu. sangat peka. Bang Abu aja, Ya. dia udah gini aja lah. Bang Ali sekarang izin Bang, bentar. Bang, Ini ya Islam Tolong itu di sangat mute peka. ya Jadi teman kalau yang di ada- atas ya. Pak bentar. Nario. Nah, bentar Pak Nario, bentar. Pak Nario bentar ya, Bentar, biar lebih Bang, clear saya ini. hapus Bentar yang Pak lain. Nario. Pak Nario bentar ya. Gini Bang Ali, kami butuh kepastian sekarang iman Anda secara hakiki, ya, secara hakiki, tidak secara dohir, secara hakikinya keadaan yang sebenarnya Anda Islam, ya, yang mengakui Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, kitabnya Al-Quran, atau Anda Kristen yang meyakini bahwa iman Kristen itu benar, kitabnya Bible. Nah, Oke, siap, Anda siap, ini siap. Islam atau Kristen? Silahkan. Oke, siap. Dengar nih ya, dengar ya. Jangan potong sebelum selesai. Cuma satu kalimat ya, terdiri dari Ya. beberapa kata. Perhatikan ya. Baik. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Amin. Udah? Oke, sekarang gini, perbuatan-perbuatan kemarin, abang juga harus meminta ampun, mengakui kesalahan-kesalahan yang kemarin itu, Bang. Ya, abang bikin pernyataan di depan umum. Contoh, abang bilang, saya gini, Bang. Bang, Saya kan sudah bikin contoh sama Bang Abu, apalagi yang harus klarifikasi. Bukan begini, Bang. Bang, ini supaya abang mengerti, ini ilmu juga yang abang belum paham. Ketika abang membuat satu pengakuan
tentang kesalahan, tentang perbuatan abang yang itu salah dalam Islam, maka abang harus mengklarifikasi di depan umum juga. Itu cara menyelamatkan abang, bukan kami yang selamat, abang yang akan selamat. Maksud saya, abang tuh nggak begini. Baik, Ulang ya, saya terkait pakai Bible saja ya, jangan pakai Quran ya. Jangan pakai Quran ya. bukan itu, bang, izin. Saya nggak Apakah ini persoalkan menginjak, yang Kang itu. Abu? Apakah ini menginjak kalau saya pakai kaki ini? Izin. Apakah Izin, ini Bang. menginjak? Hah? Enggak, Ketika enggak, diskusi Bang. apa ini menginjak? Kalian lihat Iya, ini. iya. Kalian lihat jaraknya nih. Jauh Bukan sekali. itu yang saya Iya maksud, nih. bang. Oke, saya singkirkan Alkitab. Saya pakai buku ya. Nih, lihat nih kalau saya begini injak enggak? Kalian screenshot itu kan? Nah, nih kalau lihat nih, saya bikin begini nih, injak kan nih. Nih, kelihatan injak nggak? Coba lihat itu. Oke, abang Lihat jauhnya itu ya, jauh. Nah, bukan di iya. atas lagi, jauh itu, jauh. Saya untuk perkara itu saya sudah kelar, bang. Bukan itu yang saya maksud. Yang pernyataan abang itu loh, abang pergi ke gereja sudah 3 bulan. Itu kan dalam pandangan Islam itu dosa, kesalahan itu, bang. Maksud saya, abang meminta maaf atas perbuatan itu. Menarik perkataan abang enggak, karena abang ngomong di depan orang banyak. Ini kita semua dengar. Abang bilang bahwa saya masuk gereja. Nah, pertanyaan dalam Islam diperbolehkan nggak? Dalam artian itu nggak bisa, itu kesalahan, bang. Makanya maksudnya biar jangan diulang lagi, bang. Abang sudah bersyahadat, yang abang sendiri tahu bahwa iman itu dengan hati, dengan ucapan, dengan perbuatan. Abang udah paham itu, karena abang sendiri yang ngomong. Nah, artinya bagaimana abang membuktikan keimanan abang itu dengan perbuatan, dengan ucapan. Sementara yang selama ini kami dapati, antara hati abang dengan ucapan-ucapan dan perbuatan abang itu tidak menjurus kepada iman Islam. Itu yang saya mau, bang. Jadi abang mesti tunjukin berprinsip dia dalam sikap sebagai seorang Islam. Maksud saya gitu, bang. Banyak orang syahadat, bang. Banyak orang syahadat. Tapi syahadat itu cuman di lisan atau cuman yang sementara yang lain tidak, gitu loh maksudnya. Siap. Itu loh, saya nggak ngomong soal yang injak-injak itu sudah clear, buat saya sudah kelar. Bukan itu yang saya maksud. Siap, Oke. Bang Abu. Oke, pertama singkat. Ya. Bang Abu, saya bawa dalil. Saya itu orang paling takluk pada dalil Quran. Saya jarang pakai hadis ya. Saya pakai dalil Quran bahwa ya ada sebutan ya. Ada satu ayat yang menyebut 4 jenis rumah ibadah. Salah satunya dia gereja-gereja, tempat banyak disebut nama Allah di dalamnya. Ya, jadi kalau Bang Abu bilang syariatnya saya ke gereja menikmati bacaan Taurat dan Injil, terus Bang Abu bilang itu tidak dibenarkan. Bang Abu harus klarifikasi bahwa ada hadis sahih juga Nabi mengizinkan Kristen Najran itu beribadah di masjid pada saat itu. Ya, jadi begini Bang Abu. Maksud saya agama ini turunnya itu al-Islam, ketundukan, ya, dinul Islam. Kemudian syariat para nabi itu ada, nggak ada yang diharamkan, cuma salah dalam penafsirannya. Kenapa? Karena Allah sendiri bilang. Hadis yang dibawakan oleh tadi tentang Nabi mengizinkan mereka Kristen Najran itu bukan di dalam masjid, tapi di kompleks masjid. Beda ya, masjid, kompleks masjid itu berbeda. Yang kedua, kalaupun memang ada itu, bukan berarti Islam juga boleh ke gereja. Itu pemahaman yang salah, maksudnya gitu loh. Anda memakai dalil Nabi membolehkan mereka beribadah, tapi itu juga bukan di dalam masjid, tapi di halaman, di kompleks. Itu terjadi pada tahun 9 Hijriah. Ini sebagai bentuk diplomasi, juga bentuk toleransi. Nah, tapi kalaupun benar dalil ini bukan dalil menunjukkan bahwa Islam boleh ke gereja. Salah. Nah, kalau memakai dalil ini yang saya bilang, salah dalam pemahaman. Kalaupun betul seperti itu. Nah, sebutkan kalau memang para sahabat dulu ya, sampai Umar bin Khattab ketika pergi ke Yerusalem, ditawarkan untuk melakukan sholat di dalam gereja, apa Umar lakuin? Enggak. Padahal Umar tahu ini. Nabi dulu pernah membiarkan orang-orang Kristen Najran untuk beribadah melakukan misa, tapi di halaman. Sementara Umar bin Khattab juga ditawarkan hal yang sama. Di depan pintu gereja, Umar nggak mau. Kalaupun begitu, siapa yang benar? Umar yang benar atau Umar yang salah? Atau abang yang benar? Ya tentu seluruh manusia Islam di muka bumi mengatakan Umar yang benar dan abang yang salah. Itu yang saya bilang tadi, pemahaman ini loh.
Berangkat dari mana? Sumber pemahaman kayak gitu tuh dari mana? Apa dari diri sendiri? Singkat. Bang. Oke, tolong dibantah ayat yang saya bacakan cepat ini ya. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kata Allah nih. Bukan hadis ya. Ini Quranul Karim yang saya bilang, jangankan satu kitab, satu kalimat, satu kata, satu huruf adalah kalam. Hendaklah kita dengar dan kita diam, semoga mendapat rahmat. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu telah kami berikan jalan yang terang. Perhatikan Bang Abu, Al-Hujurat ayat 13, Al-Syura ayat 13 sama. Diberikan agama itu untuk dijalani, bukan diperselisihkan, ya. Seperti itu. Yang paling dekat di sisiku adalah yang paling takwa, bukan yang paling Islam, bukan yang paling Kristen. Perhatikan tuh Bang Abu. Artinya agama samawi adalah agama langit. Nah, kemudian batasan tertentu tentang tauhid itu yang kita jaga. Karena pesan Islam itu tauhid, bukan syariatnya. Silakan. Izin Bang Ali, gini loh Bang Ali, justru dengan apa yang dilakukan Bang Ali saat ini justru Anda ini mencampur adukkan namanya, ya, yang mempermasalahkan, ya, hal-hal ini itu adalah Bang Ali sendiri, sehingga ini menimbulkan polemik, ya. Polemiknya gimana? Anda mengaku masih percaya kepada Allah, sudah bersyahadat, tetapi Anda juga selama 3 bulan beribadah di gereja. Ini kan menurut hukum sosial Bang Ali, kita tidak berbicara inilah agama. Secara sosial ini kan salah toh Bang Ali. Kalau Anda memang mengaku sebagai muslim, ya, terlepas dari Anda itu dari aliran mana, mungkin Syiah, Wahabi atau apa, nggak peduli kita. Tetapi ketika Anda mengaku muslim tapi beribadah di gereja, ini Anda yang membuat konflik. Karena sudah ada batasan-batasannya. Umat Kristen beribadah di gereja, umat Islam beribadah di masjid, umat Yahudi beribadah di sinagog. Jadi ini secara sosial sudah ada tatanan-tatanannya, dan Bang Ali sendiri yang melanggar ini, gitu loh. Jadi yang berpolemik di dalam keagamaan ini Bang Ali sebenarnya. Kita mencoba untuk meluruskan Bang Ali. Kalau Bang Ali memang muslim, ya marilah ke jalan yang benar Bang Ali, seperti yang diajarkan oleh ajaran kita. Kalau Bang Ali mau beribadah ya di masjid, kalau nggak gitu di rumah, tapi jangan beribadahnya di gereja, ngumpul sama orang-orang yang mensekutukan Tuhan, gitu loh. Paham nggak Bang Ali? Thomas. Makasih Thomas. Udah. Thomas, makasih. Sebentar Bang, sedikit ya. Ini saya menyinggung saudara saya Bung Adios nih. Begitu Thomas, dulu saya begitu. Inti saya itu untuk mengkritik ya. Wahai umpamanya Thomas, kamu salah ya dalam dakwah, kamu menghina, menghujat. Saya sebenarnya begitu, Bung Adios yang tahu. Saya ingin meluruskan. Jadi kalau ternyata kemudian saya tidak dapat tempat, bukan begitu. Kalau kamu mengaku muslim, DM lah. Terus saya bawa dalil Bang Abu. Ketika kita seorang muslim melihat sebuah kesalahan terjadi di mata kita, ini saya minta kalian gurui saya, maka kita dikenakan 3 wajib loh. Yang utama, rubahlah dengan tanganmu, rubahlah dengan lisanmu. Kalau nggak bisa, baru rubah dengan hati. Dan yang merubah dengan hati selama-lamanya iman. Sekarang abang lihat saya sebagai seorang muslim, saya penuh penghujatan, ya. Nah, itu kan tidak ada dalam koridor dakwah Islam dalam Al-Quran. Kemudian saya diam, Bang Abu penuh penghujatan, saya diam. Saya ada loh dalam dosa itu. Nah, ternyata saya dapat ayat, ya, itu harus ditegur, itu harus. Nah, berangkat dari situ Bung Adi sudah tahu. Makanya saya bilang berangkat dari situ saya tidak dapat tempat di mana-mana. Padahal maksud saya menegur dengan baik. Ya, saya tidak. Baik, Bang Ali. Jadi gini Bang Ali. Gini saya loh, Bang Ali. dihujat. Saya sendiri Thomas. gini Bang Ali. Saya sebagai seorang Muslim juga. Saya ini tidak berani mengatakan tindakan-tindakan dari teman-teman apologet itu salah. Salah menurut kita, belum tentu salah menurut dia, belum tentu salah menurut syariat. Ya, jadi ini sesuatu yang bersifat iktilaf.
Jadi kita akan berbicara seperti bahwa kita ini seolah-olah orang yang paling benar. Maka ketika ada sesuatu yang dirasa itu salah, dilihat dari kesalahannya ini dari segi apa. Kalau dia salah mengatakan Tuhan itu bukan Allah, nah ini salah, ini benar-benar salah, wajib kita tegur. Tetapi ketika dalam sebuah komal itu ada saudara-saudara kita ya yang mungkin agak keras dan lain sebagainya, mereka juga punya data, mereka juga punya dalih, mereka punya pegangan atas perbuatannya itu, gitu loh. Dan kita pun kalau diskusi, saya termasuk kalau diskusi itu suka yang santai, ya. Nah, ketika saya diskusi, saya juga menggunakan cara yang santai. Saya punya data juga, saya punya pegangan untuk melakukan itu. Jadi kedua hal ini sama-sama punya pegangan, Bang Ali. Jadi saya tidak bisa menyalahkan saudara-saudara saya yang ketika berdiskusi keras, yang berdiskusi keras juga tidak bisa menyalahkan saya. Karena apa? Kita sama-sama memiliki pegangan di sini. Gitu loh. Angle kamera itu jadi seolah-olah itu dekat. Dan kemudian sebentar. Ya memang salah, Bang. Apapun itu salah, tetapi kan dia juga punya hak menjawab kan, membela diri kan begitu. Nah, oke. Lalu dia mengatakan bahwasanya awalnya dia nggak gitu. Jadi waktu dia masih di bawah belum naik ke koma, dia udah dimaki-maki sama di muslim di atas. Iya, namanya manusia yang punya ilmu cetek kemudian masih berpedoman kepada orang. Akhirnya dia marah, dia bilang bagaimana kalau ada yang injak Al-Quran kayak begini. Tapi dia nggak injak kayak yang seperti MUI Indonesia itu sampai digesek-gesek kertasnya. Dia cuma dari jauh aja terus di screenshot sama ini. Jadi kayak begitulah ceritanya. Dan dia sudah klarifikasi, dia sudah bikin, saya suruh on cam, kau bikin juga hal yang sama kepada Bible. Artinya kalau memang itu ada sebuah kesalahan, bukan cuma kita muslim saja kan, Kristen juga akan ikut bersuara kan, maksud saya gitu situ poinnya. Bahwa dia sudah terlepas buka daripada ini menginjak Bible, Bang, yang saya lebih fokus ke Al-Quran, Bang. Tendensinya apa kala itu ya, berapa bulan yang lalu melakukan hal itu? Kalaupun umpamanya Anda merasa terhina atau dihujat atau secara personal, Anda kan bisa melakukan itu kepada personal juga, tidak mesti harus melakukan hal itu kepada kitab suci kita. Betul, itu tadi lah kita bilang. Kalau kau marah sama orang Islam, kenapa Islamnya yang diserang gitu maksudnya? Kenapa enggak personalnya? Jadi Bang Rocky Gerung yang Ustaz Abu Adid, kalau nggak salah 8 bulan yang lalu dia ngakunya saya sudah tidak ke gereja 3 bulan lagi, di koma lagi setelah 4 bulan lagi. Saya tidak pernah, itu narasi-narasi itu yang selalu dibawakan. Saya tidak pernah 3 bulan tidak ke gereja lagi. Itu 8 bulan yang Kabupaten Nasuha. Abang, saya mau tanya Abang, berapa lama Abang kenal sama dia? Oh, lama hampir 1 tahun. Berapa? Ya. 1 tahun. Saya 4 tahun, Bang. Selalu dia itu naik ke saya bertanya, saya jelaskan, bertanya. Nggak ada saya debati dia, nggak ada dia debatin saya. Dia ini terpengaruh sama orang. Saya bilang makanya, dia karakter itu memang orang di timur ya. Kau keras, saya keras gitu. Kau tantang, saya maju. Walaupun harus itu karakteristik dia gitu. Tapi kalau orang lembut, baik sama dia nggak akan ada kalimat-kalimat itu keluar. Nggak ada dia cela. Bahkan dia terima seluruh jawaban-jawaban itu. Saya sering sama dia diskusi dulu. Tanya sama dia berapa lama dia kenal saya. Iya. Nah, tapi ketika dia pergi ke komal-komal lain, dia diperlakukan dengan seperti itu. Keluar dia taringnya, gitu loh. Kalau saya, bagaimana supaya jangan keluar taringnya itu loh. Kita ya, dia itu kalau diskusi sering menarasikan Al-Quran. Padahal saya lihat maaf ya, saya ini masih fakir amal ya. Walaupun bahasanya itu cuma diskusi, kalau pemikiran saya seakan-akan merendahkan Al-Quran, Bang Ustadz Abu. Makanya saya luruskan setiap pemahaman dia, saya luruskan setiap pemahaman dia yang begitu saya luruskan. Terus itu tugas kita kan yang tahu, luruskan. Dan kita nggak bisa salahkan dia juga ya. Dia punya semangat, dia punya giroh dalam mempelajari Islam, tapi dia kesalahannya dia mengandalkan diri sendiri, mengandalkan HP. Sementara di HP ini cuman apa ya, dikumpulin aja pandangannya, dimasukin gitu loh. Dia nggak bisa menjelaskan apa-apa di HP itu. Nah, jadi maksudnya kalau memang ada dijadikan HP ini sebagai referensi aja. Nanti dia tanya, Bang, saya baca di situs di HP, saya dapat dari HP begini-begini. Itu bagaimana menurut itu
dengan saya awalnya seperti itu, Bang. Saya baca di Al-Quran surat itu, bagaimana tanggapan abang? Selalu begitu, dan saya jelasin, dan dia nggak bantah saya. Nah, ketika dia mulai berhijrah ke komal-komal lain, sementara karakter manusia itu berbeda-beda, ada yang langsung sikapi dengan emosi, ada yang langsung dengan tuduhan, wah ini nyamar ini. Padahal pertanyaan itu kan kita bisa jelasin, nggak perlu kita tahu siapa dia gitu. Yang intinya kita mau terangkan ke dia tentang apa yang dia persoalkan. Masalah dia mau penjahat kayak, mau dia mau apa kayak, itu urusan dia gitu. Yang jelas ketika dia bertanya, nah itu kita jelasin. Adapun ketika nanti dia bantah, kita lihat bantahannya. Bantahan ini berdasarkan dalil atau berdasarkan emosi dia saja. Dari situ kita nilai, oke, kalau memang begitu berarti kita ingatkan dia, Bang, abang itu emosi. Abang bantah saya nggak pakai dalil. Abang bantah pakai emosi, sementara saya kasih penjelasan pakai dalil. Pelan-pelan kita akan pahamkan dia. Karena orang ini pertama kita tahu. Abang tahu nggak? Bapaknya itu mu'alaf juga. Tahu nggak? Dia tinggal di mayoritas orang yang kaum muslimin. Ya. Dia pernah jadi khotib, Bang, di masjid. Dia mungkin di kampung ya, di kampung. Jadi gimana caranya kita bersikap kepada orang? Sama pandangan kita itu bisa saja terbalik dengan pandangan Allah. Sebagaimana hadis Nabi ketika ada seorang sahabat didapati mati di atas kerumunan orang-orang kafir, semua berkata syahid, syahid. Nabi mengatakan la, tidak. Kita lihat dengan mata kepala ini, para sahabat lihat dia membunuh beberapa orang kafir, lalu dia mati di atas tumpukan orang-orang kafir. Mata kita, mata para sahabat berdua, dia syahid. Kata Rasulullah, la, dia bunuh diri karena tidak tahan dengan sakit atau luka yang ada pada dirinya, dia bunuh dirinya. Bukan syahid namanya. Tapi pandangan manusia, dia syahid. Di tengah-tengah kerumunan mayat orang-orang kafir, dan dia berada di atas tumpukan itu. Makanya saya bilang dalam menghukumi itu perkara yang panjang prosesnya. Jadi sudah intinya kita melihat saja nanti ke depan ini bagaimana. Kalau memang dia masih tetap dengan keadaan yang sama, maka sudah kita ngambil sikap, tidak kasih dia ruang, ya. Lalu kita tutup sebagaimana Nabi SAW menjahar dua orang yang tidak keluar berperang. Mereka mengatakan bahwa panas, jadi mereka keluar. Akhirnya Nabi bilang jangan jawab salamnya, jangan berbicara dengan dia. Dikasih sanksi sama Nabi SAW sampai dia bertobat, sampai mereka bertobat. Itu sikap kita sebagai seorang Muslim. Karena kita tidak lebih tahu daripada Allah, gitulah. Sebenarnya Izin, Abang Bang. Ustadz Saya Abu, bisa lanjutkan, sebentar Bang. lagi saya mau